Oke teman-teman, sekali lagi selamat sore semuanya buat yang datang di offline dan tadi aku lihat atau ada 40 orang yang join juga online, yang daftar mungkin lebih banyak sambil kita menunggu juga. Thank you sekali lagi buat datang, hari ini adalah TOB Talks kita tahun ini yang ketiga. Kalau teman-teman kemarin sempat join, kita sempat bahas dari segi cowok, man up, dari segi cewek juga oleh Cilia kemarin ada glow up ya Ci ya. Hari ini khususnya judulnya adalah Dating Decoded. Jadi kalau teman-teman baca mungkin ada lihat videonya, ada yang terkait red flag, ada yang terkait apakah dia jodohku. Jadi harusnya hari ini kita akan membahas banyak hal terkait dengan dating atau pacaran atau relationship. Jadi di sini kita sudah ada kedatangan dua narasumber, mungkin saya mau memperkenalkan dari sisi kiri. Sayap kiri adalah Albert dan Fanny. Selamat datang, selamat sore Albert dan Fanny. Jadi nanti akan cerita banyak terkait kisah cintanya juga. Cuman aku mau memperkenalkan secara singkat. Albert dan Fanny sudah menjalani 6 tahun kehidupan sebagai suami istri dan sudah ada 2 anak yang lucu-lucu yang ada di sini. Yang lucu-lucu. Mereka berdua pasangan yang melayani anak muda bersama Domus Cordis Jakarta. Dan mereka senang berbagi pengalaman kehidupan pernikahan dengan pandangan yang unik namun mengakar pada iman Katolik. Jadi pas banget kalau nanti banyak ngobrol terkait kehidupannya dulu pas dating ya. Setuju ya? So thank you sudah datang. Mereka ingin menghidupi pandangan hidup tentang kekudusan melalui pernikahan menjadi visi mereka yang dipegang bersama. So kita berikan applause dan selamat datang buat Albert dan Fanny. Yang di sisi kanan perlu dijelasin nggak ya? Perlu dijelasin. Nanti mungkin boleh diceritain ya kos kisah cintanya juga singkat. Kisahnya. Tapi ya kalau Koriko dan Cilia udah beberapa kali juga kita sempat ngobrol juga di sini. Koriko pernah tahun ini kita ngobrol terkait cowok ya, Cilia dengan cewek juga. Secara singkat, ya aku bacain aja ya Koriko. Koriko suami dan wirausahawan yang sudah melayani orang muda lebih dari 25 tahun teman-teman. Jadi sudah menjadi pembicara di usia 19 tahun. Mungkin secara singkat 2007 Koriko bersama dengan beberapa orang sahabat mendirikan komunitas Domus Cordis yang saat ini sudah berkembang di sampai Sydney dan beberapa desa di Jawa. Komunitas ini telah bermitra dengan berbagai keuskupan dan paroki dalam menginspirasi orang muda untuk mengubah dunia di dalam Kristus. Sedangkan seorang dokter dan profesional medis di bidang kedokteran komplementer, sekarang bekerja di sebuah perusahaan teknologi medis. Passionnya mewartakan harapan yang terpancar melalui anugerah kehidupan serta penghayatan hidup sebagai perempuan. So makanya kemarin banyak ngobrol terkait keperempuanan juga karena itu memang passionnya dari Cilia juga. Cilia juga berkontribusi dalam renungan harian wanita Treasuring Womanhood. Kemudian juga banyak buku-buku yang sudah ditulis mereka berdua, yang nanti teman-teman juga bisa lihat di akhir. Kita juga masih jual dan happy untuk teman-teman lihat, baca, untuk memperkaya berbagai macam topik yang sudah sering kita bahas juga. So ya mungkin kurang lebih itu ya Koriko Cilia. Koriko Cilia, tapi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan dating again karena emang ini topiknya tentang dating. So sama seperti tadi kita berikan applause, sama juga kita berikan applause yang paling meriah buat Koriko dan Cilia. Oke, teman-teman sebelum kita lanjut, kita nanti akan ada tiga sesi besar dalam bincang-bincang ini. So harusnya nih kita bincang-bincang seru aja teman-teman. Jadi Albert, Fanny, Koriko, dan Cilia akan saling bertukar pandangan, pendapat juga. Tapi kita boleh di-share nggak itu yang kita minta bantuan teman-teman semua juga yang hadir di offline maupun di online. Please tolong spread the news about
topik hari ini juga. Kalau teman-teman merasa ada kutipan atau ada pengajaran yang menurut teman-teman sangat mengena dan bisa membantu banyak orang juga, teman-teman bisa juga share melalui Instagram Story. Ada nggak itu di slide-nya? Instagram Story dan nanti bisa tag Teologi Tubuh, domuskordis.id, dan komunitas JP2 Youth. Karena ini merupakan buah kolaborasi dari Domus Cordis dan John Paul II Youth Foundation juga. So ini teman-teman, jadi sudah ada template-nya, nanti tinggal di add yours aja, dan kita happy kalau semakin banyak anak muda dan teman-teman semua yang semakin mengerti kabar gembira atau hal-hal baik yang kita bicarakan sore hari ini melalui terang teologi tubuh juga. Oke? Oke. Kemudian kita juga sudah membuka question and answer juga, teman-teman feel free. Silahkan teman-teman kalau sudah ada punya pertanyaan, bahkan sebelum kita membicarakan banyak hal, silahkan saja. Sepertinya sudah cukup banyak juga pertanyaannya. Tapi nanti beberapa pertanyaan akan kita bahas tentunya yang related dengan bacaan diskusi kita di sore hari ini. Oke, mari kita mulai dengan sesi yang pertama. Seperti biasa tadi saya sudah memperkenalkan Albert dan Fanny. Mungkin kita boleh dengar langsung teman-teman dari mereka berdua, khususnya karena ini terkait dengan pacaran, relationship. Boleh diceritakan secara singkat, so teman-teman semua juga bisa understand latar belakangnya teman-teman. Silakan Albert dan Fanny, siapa yang mau? Oke. Salam kenal. Ya, kita ketemuan sama Fanny itu jadi dulu ketemuan di salah satu platform gitu ya, platform Katolik gitu ya. Okay. Awalnya saya join di platform itu hanya ya udah kita pengen punya friends gitu ya. Kita pengen punya banyak teman. Saya juga nggak ada kepikiran bahwa bukan nggak ada kepikiran. Saya beranggapan saya tidak akan menemukan jodoh dari platform itu gitu. Dan jadi memang ada pride bahwa ya udah ngapain sih menemukan jodoh dari platform itu. Sehingga saya ketika join di situ cuma pengen banyak teman. Kan platform itu satu Indonesia. Itu platform orang muda. Terus setelah saya berada di grup itu saya punya ya mencari-cari gitu, siapa sih yang asik orangnya gitu-gitu ya. Dan akhirnya saya menemukan Fanny gitu. Ya kan, menemukan Fanny dan kita awalnya tuh hanya berteman. Kita hanya berteman hingga akhirnya setelah 1 tahun saya mengenal dia, baru saya memutuskan untuk pacaran. Jadi backgroundnya kita berawal dari platform itu. Oke, boleh disebut nggak platformnya apa? Jadi teman-teman yang mau nyari jodoh mungkin bisa ke situ juga. Oke, dari platform Daily Fresh Juice gitu. Jadi Daily Fresh Juice itu nggak hanya tentang pewartaan iman, tapi mereka punya grup untuk orang mudanya. Oke. Thank you Albert. Fanny ada mau nambahin dikit? Tentang kisah di awal-awal gitu? Atau pas ya sekilas tentang, tadi Albert udah menyampaikan kenalnya di situ, ya mungkin dari sisi Fanny kira-kira ada yang mau ditambahkan? kalau tentang kenal kan udah dijelasin sama Albert ya. Kalau saya dulu saya ini di sisi yang belum mengenal TOB. Jadi dulu waktu mencari pasangan itu lebih ke mencari karakternya. Karena dari kecil orang tua saya kan sering kalau pacaran tuh cari pacar yang mapan, seiman, sesuku gitu kan. Jadi kalau direnungkan kembali mencari pasangan tuh yang karakternya sesuai kemauan orang tua. Dan kalau pacaran pasti kita mau tujuannya untuk nikah kan. Nah tujuan untuk nikah kalau dulu sebelum tahu TOB ternyata dari karakter-karakter itu saya mencari kenyamanan. Ada kenyamanan tanda kutip ya seperti itu. Oke. Ya, I think nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait tadi
tujuan pacaran juga, saya rasa itu adalah topik yang sangat besar yang kita ingin punya satu pemahaman yang sesuai dengan ajaran TOB juga, yang nanti mungkin Koriko, Cilia juga boleh share juga. Tapi thank you untuk intronya. Jadi sekali lagi Albert dan Fanny sudah 6 tahun menjalani pernikahan juga, dan hari ini mereka mau sharing apa yang mereka lakukan sewaktu pacaran. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang ke Koriko dan Cilia. Boleh Koriko diceritakan kisah cintanya secara singkat, meskipun sangat panjang ya sepertinya. Gue mau nanya singkat aja. Setelah 6 tahun kenyamanan itu didapat nggak? Oke. Tuh. Nah itu. Kalau nggak nyaman, nggak di sini kok. Gitu. Jadi dapat kenyamanan. Iya, gue sama Lia ketemu itu kenalan tahun Aduh. kita kenalan itu tahun 90. Yo, tidur di luar loh. 95. 95. Kami kenalan tahun 95, waktu itu gue masih sama cewek gue, dia masih sama cowoknya. Dan waktu itu 2 tahun kemudian, atau 3 tahun kemudian dia tunangan sama cowoknya. Dan waktu dia tunangan sama cowoknya, gue sama cewek gue yang jadi MC-nya dong. Ada acara di paroki, gue yang jadi MC-nya, terus gak lama kemudian dia putus sama cowoknya setelah tunangan. Nanti biar ada cerita lah, 6 bulan down the road setelah dia tunangan. Dia by the way dia pacaran, lu pacaran dulu sama laki lu berapa? 9 tahun. 9 tahun, terus tunangan, terus putus. Tahun ke-10. Nah sementara gue dulu pacaran sama mantan gue dulu, terus udah gitu ya kita satu tim pelayanan bareng gitu di paroki dulu. Terus abis itu gue putus sama cewek gue, abis itu dia Jadi masih... yang putus duluan gue ya? Dia duluan yang putus. Yang jelas. Iya dia duluan putus sama cowoknya, terus gue putus sama cewek gue. Terus habis itu dia masih jalan pacaran sama si A, sama si B, sama si C, sama si E. Sementara gue habis itu jomblo terus gitu ya. Waktu itu kita berteman baik. Teman baik lah kita karena kita pelayanan bareng apa segala. Lalu akhirnya tahun 2003 kami memutuskan untuk pacaran. Lalu 2004 kami menikah. So it's been 20 years of beautiful journey bersama dengan Tuhan dan istri tercinta. Udah baik? Oke, jadi total ada 21 kok. 21 tahun. Oke, ya, I think itu sebagai intro aja teman-teman. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut yang pasti, tapi tadi udah diceritakan oleh masing-masing pasangan bagaimana mereka mulai mengenal dan bagaimana perjalanan cintanya. Silahkan teman-teman kalau sambil tadi diceritakan ada yang mau ditanyakan, masuk dalam slide-nya. Oke, tapi mungkin yang paling penting sebetulnya diskusi hari ini, again, kita mau emphasizing on pacaran, relationship. Sebetulnya ada 2 hal yang akan kita bahas secara tuntas. Yang pertama adalah kenapa dan apa tujuan kita berpacaran sesuai dengan kalau nanti kita selalu akan kaitkan dengan ajaran TOB yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II. Saya mau mulai dulu dari yang baru 6 tahun. Baru 6 tahun berarti pacaran juga 6 tahun yang lalu. Sewaktu teman-teman Albert dan Fanny pacaran, apa sih yang ada di on top of mindnya teman-teman itu? What's the point of pacaran? Silahkan. Oke. Ketika pacaran bersama Fanny itu saya sudah terlibat di Domus Cordis dan sudah mengenal sedikit tentang teologi of the body gitu ya. Jadi ketika memulai pacaran itu dengan usia berapa ya?
Ya udah mau 30 ya, Mas. Udah mau 30, saya waktu itu memang kepikiran untuk married sih gitu. Jadi pengen punya pacar yang ya udah tujuannya married gitu. Karena sebelumnya itu saya punya pemikiran ya udah pacar itu yang penting ada status gitu. Jadi saya punya Oh, status oke, oke. bisa dilihat orang ketika mau kemana ya ada gandengannya gitu. Tapi setelah saya akhirnya hubungan yang lama itu berakhir, saya melihat kok saya gini-gini aja gitu. Nggak ada mau maju takut gitu. Jadi hubungan yang terakhir itu juga kenapa akhirnya berakhir karena pasangan saya itu nanya ini mau kemana hubungannya gitu. Ya kan, Oh, oke, nanya oke, hubungannya oke, oke. mau kemana gitu. Waktu itu saya sebagai seorang laki-laki, saya takut ini mau merit saya nggak punya apa-apa gitu. Apakah saya mau kalau saya misalnya merit sama dia mau kemana gitu. Jadi karena saya tidak punya plan ke depannya apa, tidak berani ngambil decision, akhirnya kita memilih ya udah mengakhiri semuanya gitu. Nah, setelah dari itu baru ketika saya refleksi, saya di dalam single itu saya ya udah saya pengen nextnya itu saya sudah harus berani untuk ngambil keputusan, untuk berani tujuan hidup saya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi ketika sama Fani memang dari awal tujuannya ya pengen merit gitu. Oke, oke. Tapi itu lumayan menarik sebelum kita ke Fanny kalau ada yang mau ditambahin, Van. Tapi itu berarti kan sebelum dengan Fanny ke pacarannya Albert berarti tadi yang sampai ditegur karena nggak tahu mau ke arah mana. And then you did some reflection. And then ketika dengan Fanny kamu sudah tahu dengan pasti bahwa yes harus mau ke menikah nih. Ada yang mau di-share kira-kira the point of reflection yang membuat Albert jadi merasa oh yang harus seperti ini nih. Harusnya pacaran harusnya tujuannya ujung-ujungnya buat menikah. Nggak boleh yang kemarin kan mungkin not sure, kemudian belum tahu nikah belum punya apa-apa juga. Tadi kan juga is there anything you want to share Oke. about your reflection itu? Oke, terkait dengan yang relasi itu ketika kita berawal mengatakan pacaran kita nggak sampai ke deep talk sih gitu. Jadi kita cuma melihat suka gitu ya. Terus kita merasa oh seiman gitu. Terus satu pelayanan gitu kan. Ya kenapa enggak gitu. Jadi nggak ada komunikasi yang dalam untuk lebih mengenal gitu. Dan akhirnya itu baru diketahui ketika kita sudah menjalani masa pacaran itu. Jadi ketika di pacaran itu ternyata walaupun kita satu pelayanan ternyata apa yang di pikiran saya, apa yang di visi saya itu tidak sejalan gitu dengan dia gitu. Sehingga waktu itu kita merasa bahwa kok dia ini, kok dia merasa saya itu pelayanan mulu gitu ya. Jadi ketika saya ditanya mau merit nggak? Waduh, ini kalau mau merit saya gimana nih? Pelayanan saya pasti akan terganggu gitu. Dan waktu itu salah satu kalimat yang bagi saya itu sangat menjadi refleksi saya. Emang setelah menikah itu ya bukan pelayanan lagi, harus mikirin keluarga doang katanya. Oh, keluarga doang, pelayanannya nggak boleh. Nggak gitu boleh ya? gitu. Oke, oke. Jadi ketika kalimat itu keluar, saya jadi berpikir, emang kalau udah married nggak boleh pelayanan gitu. Walaupun memang kan kata orang kan ya married itu adalah salah satu pelayanan kita ya. Tapi apakah pelayanan di tempat lain saya jadi nggak boleh gitu. Jadi ketika saya mendengar kalimat itu yang akhirnya sebelum kita putus itu membuat saya on off gitu bersama dia gitu ya. Sehingga saya ya udah deh ketika kita mengakhiri semua itu bagi saya sih ya fine aja gitu. Karena menurut saya sudah nggak satu visi nih gitu. Oke, oke. Nah, jadi di dalam refleksi saya melihat apa sih yang menjadi prinsip saya di dalam hidup saya yang harus saya bawa gitu. Ketika walaupun saya married, walaupun saya single, apa sih gitu. Oke, oke. Thank you, but itu nanti akan topik yang menarik banget yang kita akan bahas lebih lanjut di nomor 3 karena itu sudah terkait kamu tahu kebutuhan kamu apa dan kemudian mungkin nanti kita akan kaitkan, probably kita akan kaitkan dengan luka-luka atau karakter kita yang dibentuk dari kita kecil juga. Tapi thank you, kita akan move ke sana. Seperti biasa, Fanny, kamu ada tambahan nggak terkait dengan dulu pas pertama kali ketemu Albert di tadi
platform itu, do you have the same understanding about kenapa sih kok kita repot-repot mau pacaran? Kalau saya dulu sebelum mengenal dia sebenarnya saya menjalani hubungan yang toxic relationship ya. Lebih ke kekerasan gitu kan. Nah, setelah mencari sebenarnya pacaran mungkin karena dari kecil tuh asupannya kayak kamu pacaran harus mencari cowok yang mapan, punya rumah, punya mobil, punya lebih ke material lah ya. Jadi cari cowok tuh lebih lihat, oh dia naik mobil apa, oh dia bisa bayarin saya enggak gitu kan. Jadi walaupun even di toxic yang misalnya kekerasan, ada abuse, saya masih stay gitu karena yang di pikiran saya, oh yang penting cowok ini bisa antar saya kemana-mana, bisa bayarin saya ini itu gitu kan. Oke. Jadi, tapi setelah putus, setelah menjalani relationship yang cukup lama itu, saya putus, makanya kenapa kenal lewat platform itu karena saya sudah lelah mencari pasangan. Udah, jadi saat dulu kan pacarnya tuh lebih punya pacar yang lebih ke tidak seiman. Nah, Oke. gitu kan. Jadi saya sebenarnya di tahap yang pelayanan udah masuk misalnya melayani di gereja, masuk komunitas, mulai tuh masuk komunitas, masuk ini, masuk itu, tapi kok nggak ada cowok yang lirik saya gitu. Jadi makanya kenapa mencari di platform. Nah, begitu ketemu sama Albert yang waktu kita ngomong itu dia lebih ke dia pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan kesana kemari. Nah di tahap itu juga saya lagi banyak melakukan pelayanan juga. Nah tapi after menikah dan dia sebenarnya dia ya 70% lah hidupnya di pelayanan ya. Oke. Jadi kadang Kenapa kok ketawa ya? jadi kadang kalau ditanya Fani keberatan gak dengan Albert pelayanan? Puji Tuhannya mungkin diberi rahmat sama Tuhan. Jadi Albert walaupun pelayanan sampai jam 12 malam, jam 1 malam meetingnya, ya bodo amat gitu. Sepertinya topik pelayanan ya on top of your list of discussion ya. topik pelayanan. Oke. Tapi kalau aku boleh tanya lagi, pas Albert coming to you and then ngajak pacaran, apakah sudah ada agreement bahwa yes you want to enter this relationship karena kita mau ini, apakah itu memang go with the flow aja pas itu? Nah, PDKT kita kan cukup lama, setahun ya. Jadi waktu PDKT-nya setahun. Iya, Oke, PDKT-nya oke. setahun tuh. Karena Albert di Jakarta, saya di Makassar. Oh, LDR juga. Ya, jadi sebenarnya selama PDKT sama dia saya juga banyak ada PDKT sama orang lain. Karena kan Albert sudah Ya, nggak apa-apa, memahami. kan belum pacaran Iya, kan. belum. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan, iya benar. Jadi dia kan sudah tahu TOB kan. Sedangkan saya, kok ini cowok lama banget PDKT-nya setahun coba. Coba kalian kalau misalnya mungkin ada cewek-cewek yang setahun di PDKT itu lama banget gak sih? Emang harusnya berapa lama, Van? Iya, harusnya Cewek berapa kan lama? butuh kepastian kan? Oke. Sebulan? Oh, sebulan. 2 bulan? Ya paling lama 3 bulan lah kalau dulu ya sepemahaman saya karena kayak chat mulu nggak ada kepastian gitu kan, cewek butuh kepastian. Oke. Tapi kamu udah waiting for Albert for tambahan 10 bulan dong berarti dong. Ya, makanya dari waktu PDKT sama dia tuh saya juga PDKT yang sama yang lain sebenarnya. Oke. Tapi berarti Albert sangat layak buat ditunggu dong Ditunggu. ya. Iya. Oke. Thank you banget Albert dan Fanny, Koriko dan Cilia. Tadi ada beberapa hal yang menarik yang tadi dibawa terkait dengan tujuan dating. Yang kita juga mau dengar sih, kok sebetulnya I think this will be the foundation juga sebelum kita move to apa yang harus kita lakukan. So mau understand tujuan dating karena tadi Albert dan Fanny juga ada menyampaikan beberapa hal terkait status, terus terkait tadi
mereka nggak banyak pengalaman yang dulu mungkin nggak banyak komunikasi yang hal-hal serius, tapi hanya melakukan doing activities bersama. So saya rasa ini juga banyak ditemukan di teman-teman yang sedang menjalani relationship juga. So semoga ini juga bisa jadi momen yang pas buat kita menyamakan pendapat tentang apa sih kok sebetulnya dating relationship in terms of kaitannya dengan ajaran TOB juga. Iya, Yohanes Paulus kedua itu, Santo Yohanes Paulus kedua mengajarkan di dalam Theology of the Body, dia bilang bahwa cinta itu semakin sejati, itu semakin bertanggung jawab terhadap yang lain. Jadi salah satu tanda bahwa cinta itu sejati adalah, by definition kan dia bilang, to love is to give oneself for the good of the other. Mencintai itu memberikan diri demi kebaikan yang lain. Jadi bukannya menggunakan yang lain demi statusku, menggunakan yang lain demi kenyamananku, menggunakan yang lain supaya aku ada yang mengerti. Selama goalnya itu aku, itu bukan love, bukan cinta. Cinta yang sejati itu memberikan diri demi kebaikan yang lain. Nah, semakin besar kita mengambil tanggung jawab demi kebaikan yang lain, semakin besar cinta itu. So love itu selalu take responsibility for the goodness of others. Ya, dia nulis buku tuh sebelum dia ngajar Theology of the Body, waktu dia masih jadi uskup, kardinal, dia nulis buku judulnya Love and Responsibility. Udah jarang dijual sekarang, bahasa Indonesianya nggak ada, tapi boleh cari kalau mau baca-baca. Susah banget itu buku bahasanya. Tapi dia bilang begitu, Love and Responsibility. Maka dalam konteks itu, kalau kita bicara soal relationship, maka pertama-tama sebuah relationship, sebuah pacaran itu perlu punya tujuan yang jelas. Karena relationship atau pacaran tanpa tujuan yang jelas itu sama aja dengan hubungan yang tidak bertanggung jawab. Kan waktu kita pacaran tuh kan kita menempatkan hidup kita, hati kita tuh jadi vulnerable ya. Gitu. Maksudnya ada hubungan-hubungan pacaran tuh yang begini. Hubungannya mau dibawa kemana gitu. Udahlah gak usah dipikirin lah, itu nanti-nanti aja. Yang penting hari ini kita nge-flow aja. Yang cuman bilang relationship itu nge-flow aja tanpa tujuan, itu irresponsible relationship. Hubungan yang tidak bertanggung jawab, karena dia gak peduli apakah pasangannya nanti akan sakit hati atau enggak. Yang penting hari ini gue nikmatin aja apa yang ada. Itu fokusnya, ingat kan, gue nikmatin aja apa yang ada. So fokusnya adalah gue. Nah selama fokusnya itu gue, dan mungkin pasangannya juga mikirnya gitu, gue nikmatin aja gitu. Bahwa nanti tujuannya mau dibawa kemana, itu urusan nanti. Gitu ya. Itu irresponsible. Dan kalau itu irresponsible, itu bukan love, itu bukan cinta. Dan Yohanes Paulus kedua bilang bahwa lawannya love, itu adalah lust, L-U-S-T. Bahasa Indonesianya nafsu. Poinnya adalah lust itu adalah menggunakan yang lain, demi kenyamananku, demi kepentinganku. Gue mau pacaran demi apa? Demi supaya ada yang ngertiin gue. Gue mau pacaran demi apa? Demi ada yang bikin gue happy. Gue pacaran demi apa? Demi supaya kalau malam minggu ada yang gandeng tangan gue. Karena gue ngelihat orang lain semuanya udah punya pasangan tapi gue belum punya. Maka gue juga mau itu, maka gue pacaran. So the goal is me. Whenever the goal is me, it's irresponsible. Nah, maka kalau itu demi kebaikan yang lain, maka harus punya tujuan. Nah tujuannya apa? Ya tujuannya udah pasti marriage. Karena gak ada orang pacaran tujuannya buat putus di kemudian hari. Kalau mau putus dan lu masih pacaran juga, itu semakin irresponsible, semakin bukan cinta, semakin itu nafsu. So dengan begitu maka sebuah relationship perlu punya purpose. Yaitu kemungkinan pernikahan. Harus gak dia menikah? Belum tentu, namanya pacaran. Untuk assess apakah ini relationship workable atau enggak. Bisa enggak dibawa ke tingkat pernikahan. Tetapi kalau dari awal memang enggak ada tujuan untuk pernikahan, maka itu bukan love. Itu hanya mencari emotional benefit dari satu sama lain. Maka sebuah relationship harus purposeful dan tujuannya adalah kemungkinan pernikahan. Thank you. Mau nanya dong ke Koriko. Silakan. Tapi kan gini kok, kan kalau pacaran yang tidak bertanggung jawab itu
kan bisa menjadi lip sync-nya cowok gitu ya ke cewek gitu ya. Bagaimana bisa si cewek ini mengetahui bahwa si cowok ini tidak lip sync doang gitu kan, kalau tinggal cuma ngomong oh yaudah kita pacaran aja nih, yang penting kita married gitu. Itu bagaimana kok? Makanya dalam perjalanan pacaran itu perlu ngobrol. Karena dari ngobrol itu ketahuan lo ngemeng doang atau lo niat. Bener nggak? Ya, Dari ngobrolnya kan ketahuan kan, lo plannya apa. Atau misalnya begini juga, lo masih SMA, sorry ya with all due respect ke teman-teman yang masih SMA. SMA udah mau ngomongin mau merit. Lo pilih jurusan apa aja, lulus SMA aja lo belum tahu, mau sekolah apa udah ngomongin merit. Jadi ke laut aja lo kalau bilang bahwa dari awal udah punya purposeful relationship yang jelas mau merit gitu misalnya ya. Ya lo nggak usah ngomongin merit. Lo ngomongin mau kerja apa aja belum tahu, mau ngomongin kuliah apa aja belum tahu gitu loh. Tapi kan kalau dia udah mencapai usia tertentu yang udah lebih mature, udah lebih dewasa gitu ya. Maka waktu dia ngomong marriage tentu lebih ada bobotnya gitu loh. Yang tentu masih harus dibuktikan lagi lewat perjalanan dari relationship itu. Mike-nya udah siap nih kayaknya mau ngomong. Silakan. Sebetulnya menanggapi dari pertanyaan Albert dan tadi statementnya Fanny ya soal digantung. Tadi gimana caranya cewek bisa tahu gitu kan. Itu kan jadi kan sepertinya kan juga ada penggantungan juga di situ ya. Nih cowok sebenarnya maunya apa gitu. Kalau tadi tujuan dari pacaran jelas tadi sudah dijelaskan sama Riko ya purpose-nya. Tapi mungkin sedikit menanggapi soal terutama buat teman-teman cewek. Kalau saya cerita seperti ini bukan karena saya menjalani relationship yang sempurna, justru karena keseringan salah, keseringan jatuh, jadi belajar. Tapi I learned it hard way. Jadi harapannya sesi-sesi seperti ini justru supaya nggak mencontoh kesalahan yang sama gitu maksudnya. Yang terjadi adalah waktu itu tadi ngomong soal digantung. Sebetulnya menurut pendapat saya cewek itu punya keputusan sendiri sih dia mau digantung apa enggak. Nggak ada istilah digantung, mau itu cowok, mau itu cewek, nggak ada istilah digantung. Yang ada adalah lu maunya apa. Misalnya kamu udah ngerasa ini cowok cuma ngemeng doang gitu. Ini cowok dari ketindakan sehari-harinya cuma ngomong doang gak ada actionnya. Bilang mau bertanggung jawab, mau cari misalnya nih dari pihak cewek ya misalnya. Mau cari pekerjaan gitu misalnya dia lagi. Tapi enggak hari-hari cuma main game doang misalnya seperti itu. Kita gak ngelihat ada tanggung jawab di situ untuk melangkah lebih. Ya artinya ini sebenarnya udah sorry nih agak-agak lompat. Ada red flag di situ. Ada red flag di situ kalau ternyata nih orang cuma ngomong doang. Dari yang seperti ini masalahnya adalah perempuan banyak sekali terjebak sama mereka punya insecurity juga untuk takut memutuskan. Nah akhirnya dalam gue gak bilang lo begitu ya Van, tapi maksud gue adalah, ntar gue ngomong, maksud saya adalah kadang-kadang kita terjebak dalam insecurity kita dan mengatakan gue digantung. Padahal sebenarnya enggak gitu. Padahal sebetulnya adalah udah jelas di depan mata. Masalahnya adalah kamu mau mengakui apa enggak kalau ini enggak berjalan atau ini adalah red flag. Itu yang kadang-kadang buat perempuan terutama yang sangat bergumul, itu pergumulan saya, makanya saya berani ngomong. Ini pergumulan saya sangat tergantung pada security kita juga. Kita berasa gambar diri kita lah, berasa takut inilah, berasa takut itulah. Kalau tadi menjawab pertanyaan pertama, saya nggak mau jawab karena malu-maluin sih. Cuman saya harus menghadapi bahwa hidup saya memang memalukan dari dulu gitu. Pertanyaannya tadi apakah pertanyaan saya akan pacaran sama siapa aja cowok yang mau sama saya. Semenyedihkan itu. Karena memang saya punya gambar diri yang sangat jelek dulu. Jadi saya berpikir ada cowok yang mau sama saya itu udah puji Tuhan haleluya gitu maksudnya. Jadi buat saya ada cowok yang mau sama saya, ya udahlah mau itu ya tapi tentu saja ya mohon maaf ya bukannya fisik. Cuman ya tetap aja sih lihat-lihat juga yang segitu-gitunya gitu. Cuman tetap aja kalau ini gitu saya kan pikir dari saya refleksi gitu kayaknya kebetulan aja tuh cowok mau sama saya gitu. Kalau cowok gak mau sama saya juga gak tahu juga gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang semenyedihkan itu juga latar belakang saya. Tapi dari situ juga saya belajar bahwa dari yang menyedihkan ini Tuhan kasih yang terbaik. Iya. Tetap smash belakangnya. Smash. Dari antara yang menyedihkan ini dialah yang terbaik. Ini paling menyedihkan.
Terbaik di antara yang menyedihkan ini. Mohon maaf ya. Oke. Sebenarnya jawabannya tadi banyak banget yang akan kita bahas. Cuman ada beberapa hal yang mau saya emphasize dulu ya. Yang pertama tadi Koriko ada ngomong bahwa itulah kenapa kenapa kok anak SMA pacaran padahal milih kuliah pun enggak. I think ini yang menurut saya pribadi dulu orang tua saya juga ngomong kayak gitu kok. Cuman nggak pernah dijelaskan kenapa kok nggak boleh. So I guess the discussion kita di sore hari ini semoga bisa kasih a better understanding. So teman-teman juga bisa make it make sense untuk diri teman-teman sendiri dan akhirnya juga bisa menjelaskan ke orang lain dan mungkin juga buat anak-anak juga kan. So I guess beberapa keputusan-keputusan atau let's say tadi larangan-larangan itu sebetulnya kalau ditarik sebetulnya ada reasoningnya yang kalau kita ngomong sore ini sangat TOB juga. Sangat TOB kenapa kok kita nggak boleh begini, kenapa kita nggak boleh begini. So I think that's a very good point yang semoga bisa menjadi trigger buat teman-teman to understand TOB even more. Karena ternyata itu bisa answering some of the basic questions yang unfortunately dulu kita nggak pernah dapat the full understanding of itu. So itu yang menarik nomor satu. Yang kedua, karena tadi kita berbicara terkait mau menyamakan pendapat terkait tujuannya pacaran dan want to emphasize sekali lagi pacaran hanya satu tujuannya adalah untuk pernikahan. Untuk kemungkinan adanya pernikahan. Tadi Koriko menyampaikan kalau akhirnya memang diputuskan memang tidak bisa bersama ya then I think itu output yang bisa terjadi. Tapi sikap hatinya adalah harus bisa melihat mau entering relationship ya mau terbuka akan nantinya menikah di kemudian hari. And then tadi quote yang sangat baik saya rasa tadi bisa kalau teman-teman tadi ada mau share di IG story. Tadi saya rasa irresponsible relationship itu quote yang tadi penjelasan yang sangat baik juga. So bisa jadi pengingat juga buat teman-teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman lagi ada dalam posisi relationship seperti itu, tapi saya rasa itu bisa menjadi bahan refleksi juga bersama. So I think itu beberapa hal yang menarik. Nah sebenarnya tadi Cilia sudah membahas tentang security, kemudian insecurity, kemudian tadi kaitannya juga dengan ada red flag juga, kaitannya juga mungkin dengan karakter atau luka-luka yang dibawa, tentunya luka-luka yang dibawa ketika kita kecil. Nah sekarang mau ke move ke sayap kiri dong. Kira-kira any specific experience nggak kaitannya teman-teman sebagai seorang pribadi yang dipersatukan dalam relationship yang nantinya ke pernikahan pasti akan bertubrukan dengan luka-luka masing-masing, kemudian insecurity masing-masing. Mau dong dengar ceritanya dari Albert dan Fanny, apakah ada specific experience di mana kalian berdua struggle atau justru menggunakan ini sebagai sama-sama bareng kita menuju ke arah yang lebih baik? Apakah ada yang mau di-share? Kalau tentang insecurity, mungkin yang tadi Cilia bilang, mungkin setelah merenungkan saya insecure-nya lebih ke mau ada status gitu, ya kan. Nah, setelah refleksi, sewaktu saya kecil, memang orang tua saya, papa mama saya itu ada di rumah 24 jam, karena papa tuh kerja buka toko gitu kan. Nah, even papa saya di rumah, kadang anak kecil kan banyak bertanya tuh, ini apa, itu apa, mau ngobrol. Tapi menurut saya ini luka karena papa saya ketika ditanya diem. Mungkin saya sekarang sebagai orang tua, anak saya bertanya kadang, mama ini apa, udah dijelasin bertanya lagi 10 kali, 20 kali, capek gak sih? Jadi mungkin papa saya supaya tidak panjang lebar diem gitu kan, diem. Even dia lagi duduk gini, diem. Aku ajak ngobrol tuh tetap nggak dijawab, diem, pokoknya diem aja gitu. Nah mungkin ketika bertumbuh, ketika jauh dari orang tua, saya ada luka mau didengarkan.
Jadi oke. ketika ada cowok nih ya yang bisa, ya walaupun itu bukan karakter yang saya mau, tapi mungkin ketika dia mau mendengarkan saya, dia punya waktu, mau meluangkan waktu, saya jadi kagum, tertarik sama dia. Seperti itu. Jadi adanya attachment itu gitu Oke, oke. Tapi untuk mau didengar. berarti itu intinya Fanny understand you have luka itu, and then ketika Fanny entering relationship berarti itu juga yang akan dilihat dari pasangannya, seperti itu ya? Iya, Kurang-kurang betul. lebih ya. Albert ada mau nambahin nggak? Any specific experience ketika menjalani pacaran with Fanny? Dengan Fanny. Oke, Oh, atau yang lain juga boleh. Oke, mungkin sebelum ketemu Fanny itu saya punya banyak luka lah gitu, punya banyak luka, punya beberapa pengalaman ketika saya dilecehkan dengan kata-kata gitu ya. Sering ketika saya ketemu sama orang tuanya, dia bilang, wah anak gondrong kayak gini, baju compang-camping, mau jadi apa sih anak saya gitu kan. Itu kalimat bagi saya sangat menyakiti saya gitu. Karena kan ketika saya datang, kenapa langsung dijudge-nya seperti itu gitu. Terus ketika dengan pacaran yang terakhir sebelum Mama Fani itu saya banyak luka dengan bahwa waktu saya harus fokus sama dia gitu. Nah luka-luka itu karena saya tadinya punya luka pengen dihargai, tidak dilihat dari status saya ataupun dari fisik saya, sehingga saya ketika yang terakhir itu ya udah, ketika dia mau accept yang menjadi luka saya itu, ya saya it's okay gitu. Tapi padahal akhirnya saya memupuk luka-luka demi luka gitu. Dan akhirnya ketika yang selesai itulah baru saya berpikir di dalam diri saya, kayaknya nggak bisa seperti ini gitu. Walaupun saya waktu itu udah umur hampir 30, walaupun saya punya keinginan to merit, tapi kayaknya saya perlu membenarkan apa sih yang sebenarnya yang ada dalam diri saya, yang harus saya cintai dulu diri saya, sehingga nanti ketika saya sudah punya pasangan, saya bisa memberitahukan, bisa ngobrol bersama dia apa yang menjadi visi saya, apa yang menjadi prinsip-prinsip saya. Oke. Oke, thank you Albert dan Fanny. Mungkin ya mau following up dari experience-nya ini ke Koriko dan Cilia kali ya. Kok tadi kan kita bicara terkait ada luka, ada karakter yang dibentuk dari kecil. For example, aku mau pakai example-nya Fanny. Dia mungkin kerinduannya adalah didengarkan, dan ini pas banget ketemu Albert yang memang mendengarkan. Bener nggak? Mendengarkan. Nah, tapi ya kok ya, my guess ya, bisa jadi tidak semua relationship smooth seperti ini kan. Nah, I think the question adalah bagaimana kita berproses with our luka, our insecurity, our karakter itu dengan pasangan kita di dalam pacaran. Apakah ada poin-poin insight yang harus disampaikan atau diingat terkait hal ini kok? Iya, dulu tuh ya waktu gua pacaran sama Lia, itu tuh kita sampai ke titik di mana, jadi gini, waktu itu kita udah tahu ya bahwa kita mau start a relationship yang bakalan ujung-ujungnya tuh marriage. Okay. Maka karena bakalan ujung-ujungnya kita maunya marriage, kita at least gue ya quite firm dengan istri kayak gimana yang gue harapkan, orang kayak gimana yang gue harapkan menjadi istri gue. Satu, misalnya it has to be a Catholic, dia harus Katolik. Gue gak bisa ngebayangin diri gue married sama non-Katolik, gak bisa aja, gue gak bisa bayangin. Karena menurut gue, apa sih yang paling penting dalam hidup gue? Dalam hidup gue itu adalah, ada beberapa prinsip yang paling penting dalam hidup gue, misalnya iman gue gitu ya. Dan iman gue itu berarti iman Katolik gue. Iman Katolik gue itu berarti Ekaristi, gue cinta pada Bunda Maria, gue rosario setiap hari dan sebagainya. Maka gue membayangkan bahwa gue berharap bahwa istri gue adalah orang kepada siapa gue bisa berbagi hal-hal yang paling penting dalam hidup gue. Apa hal-hal yang paling penting dalam hidup gue? Iman gue contohnya. Kalau dia gak seiman sama gue, dia bukan Katolik, sementara Ekaristi itu hal yang paling penting dalam hidup gue tidak bisa berbagi hal yang paling penting dalam hidup gue dengan istri gue sendiri. So gue ngerasa there is no point, at least itu gue. Gue gak bilang bahwa orang lain harus gitu. Itu at least buat gue. Jadi I cannot imagine myself
married with someone yang gak Katolik. Tapi juga bukan cuma gak Katolik, dia harus practicing Katolik. Gue gak mau dia asal-asalan. Dan waktu itu juga gue terlibat dalam pelayanan dan sebagainya gitu ya. Maka gue pengen ngebayangin dengan intensitas pelayanan gue dan sebagainya, gue pengen punya istri yang bisa pelayanan bareng sama gue. Bukan cuman yang kasih gue izin pelayanan, tapi yang bisa pelayanan bersama-sama sama gue gitu. Jadi ada beberapa kriteria gitu. Dan waktu itu gue quite firm. Gue waktu itu juga udah lumayan tahu apa yang gue mau dalam hidup gue. Waktu itu gue ngebayangin in the next 20 years gue mengharapkan gue bisa ada dalam sebuah komunitas yang bisa pelayanan bareng, yang bisa menjangkau orang muda, yang run professionally, foundation di gereja, bla bla bla. So quite specific gitu. Dan dengan quite spesifik itu, gue membayangkan susah cari pasangan yang kayak begitu. Nah, ini bagian yang tadi soal luka dan sebagainya. Gue sampai ke titik di mana kalau gue gak dapat pasangan yang kayak gitu, gue gak akan married. Because I'm happy with my life sebagai jomblo. Itu penting. Karena kalau kita gak happy sebagai jomblo, kita gak bisa happy sebagai couple, sebagai pasangan. Maka at the same time gue juga cari pasangan yang happy dengan kejombloannya. Karena kalau dia gak happy dengan kejombloannya, she is not done with herself. Gitu. Nah banyak orang yang membawa luka dalam hidupnya dia, sehingga dia craving for that love. Craving untuk diterima, craving untuk haus untuk dicintai, haus untuk... Nah kalau dia dalam hidupnya tuh haus dicintai, kalau dia punya pasangan yang juga haus untuk dicintai, mereka tuh sama-sama tuh dua orang yang love tanknya tuh kosong, yang haus untuk dicintai sama pasangannya. Sehingga dia gak happy sebagai jomblo. Dan gue suka bilang bahwa miserable jomblo sama miserable jomblo kalau ketemu gak akan jadi happy couple. Yang ada jadi double misery, karena dua orang yang miserable ketemu, ya gak bisa jadi happy. Tapi kalau happy jomblo ketemu happy jomblo, ketemu itu bukan double happiness, triple happiness, quadruple happiness, happiness lebih banyak. Dan gimana dia bisa masing-masing happy? Kalau dia penuh di dalam Tuhan. Kalau hatinya penuh dengan cinta Tuhan. Maka PR terbesar bagi jomblo adalah menjalin relationship yang kuat sama Tuhan. Karena kalau hatinya penuh dengan cinta Tuhan, dia menemukan bahwa sumber sukacitanya bukan pasangannya. Sumber sukacita gue bukan istri gue. Dan sumber sukacita istri gue bukan gue. Sumber sukacita gue adalah Tuhan Yesus. Sumber sukacita dia adalah Tuhan Yesus. Waktu kita ketemu, kita membagikan sukacita Yesus bersama-sama. Sumber cinta gue pertama-tama bukan istri gue, tapi Tuhan Yesus. Sumber cintanya dia pertama-tama bukan gue, tapi Tuhan Yesus. Maka dari kelimpahan cinta yang ada di dalam hatinya dia berbagi cinta dengan gue. Maka cinta itu adalah memberikan diri demi kebaikan yang lain. Tapi kalau hatinya gak penuh dengan cinta Tuhan, dia menggunakan orang lain, dia suck out, menyedot, menghisap cinta sebanyak-banyaknya dari pasangannya demi kepentingan dia. Akibatnya dia bisa jadi orang yang dalam relationship sangat demanding, sangat posesif dan sebagainya. Karena dia sendiri gak penuh dengan cinta Tuhan. Dan banyak yang gak penuh itu karena luka-luka di masa lalu. Maka penting banget, orang suka bilang, wah pengen cepet-cepet mau cari pasangan. Your first love must be Jesus Christ. Then pasangan lo, pacar lo bisa menjadi tempat di mana kita berbagi cinta dan sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Tapi first love kita pertama-tama harus pribadi yang namanya Tuhan Yesus, karena hanya dia satu-satunya yang sanggup memenuhi hati kita dengan cinta. Maka akhirnya kita pacaran, karena waktu itu gue tahu bahwa sama Lia kita udah pelayanan bareng sama-sama, dan gue tahu juga dia sampai ke titik dimana dia happy banget sebagai jomblo, dan rasanya waktu itu kalau dia gak dapet cowok, gak dapet gue juga, dia akan happy seumur hidupnya. And we're happy with one another because we find happiness in Jesus. Itu fast forward setelah gue menyedihkan tadi ya, jadi gak besoknya. Baru mau nanya tadi. Fast forward. Tapi Gak fast juga, slow forward itu, karena prosesnya lama. Tahun-tahun. Tapi gue terus terang mau bicara nggak terus terang sih emang. Gue mau ngomong terutama buat para teman-teman perempuan di sini. Tadi ngomong konteksnya adalah love is giving. Cinta itu memberi. Kita perempuan akan ada dalam satu titik biarpun panggilan kita, dalam TOB ngomong optional meaning kita adalah menerima. Yaitu lain ini lagi ya. Tapi
dari kita mampu menerima cinta Tuhan, kita mau menerima cinta Tuhan, dari situlah kemampuan kita untuk memberi. Dan dalam perjalanan saya sebagai perempuan, melihat kehidupan sebagai perempuan, panggilan kita sebagai perempuan yang nanti menjadi istri dan ibu, ataupun nanti memutuskan misalnya untuk selibat, tapi kita dipanggil untuk bisa memberikan diri kita juga setelah kita menerima cinta Tuhan tadi. Yang menjadi isu adalah banyak hari ini perempuan-perempuan yang tidak mampu menerima cinta Tuhan juga karena lukanya. Untuk menerima tuh seakan-akan gampang karena tangan kita seperti ini ya, menerima kayaknya tinggal dikasih. Masalahnya adalah mau gak kita menerima? Kalau kita gak percaya sama sang pemberi tersebut, bagaimana kita bisa menerima? Kalau kita gak kenal siapa pemberi cinta itu, kita gak punya relationship yang baik dengan Tuhan, yang bagus dengan Tuhan, gimana kita bisa percaya bahwa Tuhan akan memberikan cinta, bukan malah curiga atau bahkan terluka sama Tuhan karena ini, karena itu dan sebagainya. Akhirnya dari awal kita gak mampu menerima cinta Tuhan. Dan waktu perempuan tidak mampu menerima cinta Tuhan, dia juga gak mungkin bisa memberikan cinta karena dia gak mampu menerima cinta itu karena dia juga gak percaya pada sang pemberi cinta. Padahal saya percaya banget tidak akan ada seorang anak yang happy kalau ibunya gak happy. Dan happy itu terjadi kalau apa? Kalau dia mampu untuk memberikan dirinya karena dia tahu hatinya berlimpah akan cinta Tuhan. Jadi buat perempuan sebelum masuk ke relationship yang nanti kau akan memberikan dirimu, pertama-tama you have to fill your heart fully with God's love. Karena kalau enggak, tadi yang dibahas oleh Riko dibilang love tank, tangki cintanya itu bocor, akhirnya tiap kali baru diperhatikan sebentar, baru penuh kayaknya udah bocor. Kenapa? Karena lukanya enggak ditambal, karena tangkinya itu enggak ditambal. Sehingga akhirnya bocor terus. Waktu dia bocor terus akhirnya dia gak punya sesuatu untuk diberikan. Karena apa? Karena dia gak menerima cinta itu dari sang pemberi cinta tadi. Jadi buat saya pribadi sebagai perempuan melihat hidup saya ke belakang. Semua atas kemurahan Tuhan karena Tuhan yang terus menerus gak pernah gagal untuk menjangkau saya padahal saya menolak. Saya sering banget menolak cinta Tuhan. Karena apa? Karena luka saya. Apapun kita punya luka masing-masing lah. Kita juga tahu lah kita pasti hidup dengan berbagai macam latar belakang kita dan sebagainya. Dan itu membuat hati kita tuh menjadi bolong. Menjadi, ini tompel sih. Jadi bolong dan kemudian itu menjadi bocor. Nah saatnya kita mesti merefleksikan itu dan kemudian sadar dan kembali kepada yang menciptakan hati kita yang tadinya adalah utuh tadi. Disitulah iblis sering sekali memperdaya kita dengan bilang banyak hal yang membuat kita justru lebih percaya pada kebohongan itu, lebih percaya apa yang dunia katakan dibandingkan percaya pada siapa pencipta kita yang maunya pasti melihat kita happy. Nah itu menjadi satu yang mungkin sebagai perempuan jadi PR ya. Karena tugas kita ke depan itu melahirkan anak-anak, merawat suami, mungkin yang seperti yang kemarin di sesi cewek kita bahas bersama, itu enggak akan mampu bisa kalau kita enggak menerima cinta Tuhan secara utuh dulu. Itu sih. Wow, oke. Thank you Koriko, Cilia. Tadi jawabannya cukup banyak tapi kalau boleh mau rangkum dulu ya, Koriko dan Cilia. Tadi Koriko juga sempat membahas bedanya love dan lust. I think itu adalah salah satu understanding yang diberikan oleh Santo Yohanes Paulus II juga. Bagaimana pusatnya harusnya bukan aku, tapi bagaimana kita bisa memberi. So tadi menarik banget tadi Koriko menjelaskan itu karena dia sebagai jomblo, dia tahu banget kan kira-kira apa yang dibutuhkan ketika ingin menjalin relationship juga. Jadi dan itu tadi Koriko juga udah kasih note bahwa nomor satu yang harus dilakukan lebih dahulu adalah mempunyai relationship dengan Tuhan terlebih dahulu sehingga bisa menjadi happy single yang akhirnya nanti tadi Cilia juga menambahkan juga relationship dengan Tuhan itu bisa didapat juga dengan, I think that's a good point Cilia, bagaimana kita bisa
menerima, sepertinya gampang ya Ci, tapi it's not that easy ya. It's not that easy untuk menerima cinta Tuhan, pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi yang utuh, yang akhirnya bisa membagikan tangki cinta kita dalam sebuah hubungan dating. Tadi Koriko mention juga harusnya happy single ketemu dengan happy single, bukan miserable single, double misery juga. So semoga itu bisa jadi, I think tadi lebih ke tahap satu step sebelum memutuskan untuk pacaran, tapi I think there's a good foundation bagaimana kita harus memasuki hubungan pacaran dengan jauh lebih betul juga. Oke. By the way, lo kan sekarang lagi pacaran. Kalau lo sendiri gimana pengalamannya, Fos? Waduh. Ini, moderator. Pacarnya ada di online nggak? Pacarnya ikut gak nih? Sepertinya online. Laptopnya mau dipegangin dulu. Oke, ini jatahnya buat. Oke, itu selingan. Karena udah dikasih kode kok, waktunya tinggal sebentar lagi. Oke. Oke, sorry teman-teman. Langsung blank. Oke, tadi sepertinya kita udah membahas tentang pacaran, tapi tadi lebih banyak membahas tentang pacaran. Cuman aku mau tahu dong dari Albert dan Fanny yang sudah 6 tahun menjalani hubungan pernikahan, dan nanti Koriko dan Cilia yang udah 20 tahun. Saya rasa teman-teman juga perlu dikasih insight atau pengingat, kira-kira apa sih yang harus sebagai pasangannya sudah menikah sekarang, kira-kira apa saja sih yang harus dilakukan yang teman-teman merasa sangat penting dibicarakan. Tadi Albert juga ada ngomong ada deep talk juga, mungkin boleh dielaborate lagi deep talknya tentang apa sih yang nomor satu harus dilakukan. So karena di sesi ketiga ini kita mau kasih inspirasi ke semua sebetulnya. Yes, tadi kita udah understand bahwa tujuannya pacaran adalah untuk kita pernikahan. Tapi di dalam itu kan nggak cuma tahu tujuan dan kita bisa pacarannya berhasil, menikahnya berhasil. Kira-kira apa sih dari sisi Albert dan Fanny yang harus dilakukan, yang dari pengalaman kalian? Oke, jadi ketika berarti pertanyaan pacaran? sebelum say yes untuk ke pacaran gitu ya? Setelah say yes, sebelum memutuskan untuk menikah. Oke. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan? At the end of the day, teman-teman bisa memutuskan, oh ya ini sih menikah, aku mau menikah gitu. Oke, kalau dari saya pribadi sih, karena tadi saya berangkat dari luka dengan pasangan yang bahwa pelayanan itu harus hanya fokus ke keluarga gitu ya. Jadi setelah saya refleksikan diri saya, menurut saya ada beberapa prinsip yang harus kita pegang gitu ya. Kalau kita pegang semuanya itu kita tidak akan menemukan yang sempurna sih. Oke, jadi bagi saya ada beberapa hal yang saya pegang yang sebagai hal penting bagi saya, walaupun saya single, walaupun saya married, bahwa itu harus ada. Nah, salah satunya itu ketika saya baru di dalam tahap PDKT bersama Fanny itu, hal yang pertama yang saya tanya itu ke dia tuh tentang pelayanan gitu. Oke, jadi saya jelaskan bahwa saya ada pelayanan di mana aja, bagaimana kalau seandainya hidup saya most of the time itu juga pelayanan gitu, saya harus meeting, saya anything gitu ya. Jadi itu yang saya tanya pertama gitu. Dan saya juga melihat bahwa dari diri Fanny itu apakah dia pelayanan gitu. Karena kalau dia tidak pelayanan itu lebih susah lagi nanti. Oke, jadi saya melihat dua hal itu yang paling penting bagi saya gitu. Sehingga ketika di dalam masa PDKT itu Fanny menyatakan say yes untuk kalaupun cowoknya nanti pelayanan, oh itu udah kayak green flag gitu bagi saya gitu ya, bahwa oke, ini saya kayaknya bisa memutuskan untuk pacaran gitu bersama Fanny gitu. Dan akhirnya ketika sudah pacaran, kita sudah bukan tentang lebih ke prinsip yang mendasar tadi gitu. Kita sudah lebih banyak ngobrol tentang bagaimana nanti kalau misalnya kehidupan ini banyak pelayanan, apakah anak kita mau seperti apa gitu. Terus dididiknya seperti apa. Dan dari ngobrol-ngobrol seperti itu kita banyak membayangkan
bagaimana sih akhirnya visi kita ini apakah bersama atau enggak gitu. Jadi kita di awal itu kita menyelesaikan dulu tentang sebelum kita pacaran kita sudah menyelesaikan prinsip dasar sebelum kita ngobrol lebih lanjut. Ketika prinsip dasar itu sudah selesai, bagi saya sih kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Oke. So mau summary berarti Albert sudah tahu apa yang mau dilakukan nextnya dan I think Albert juga mencari orang yang sesuai dengan kriteria itu, which is tadi pelayanan juga, dan itu dibicarakan tadi sampai kamu cerita bicarakan terkait how to parentingnya juga, Gimana, Fanny, kamu mau nambahin nggak? Kalau saya puji Tuhannya ketika ketemu sama Albert, memang di situ saya juga lagi gencar-gencaran untuk pelayanan seperti yang saya jelaskan sebelumnya karena ada luka-luka itu. Tidak singkat perjalanannya, sebelum itu panjang karena mengalami banyak toxic di relationship sebelumnya. Jadi setelah mengalami luka-luka itu dan masuk di tahap, saya mau pelayanan ini itu gitu supaya tanda kutip dapat jodoh yang baik gitu kan. Sama tadi seperti Cilia ngomong, kita memang kalau menerima kan tinggal menerima, tapi menerima cinta Tuhan itu sulit. Mungkin ada di titik tertentu yang supaya kita sadar, ini cinta Tuhan gitu kan. Nah, bersyukurnya mungkin ini jalan Tuhan ketika ketemu sama Albert dan Albert bilang mau pelayanan ketika nikah dengan segala komunikasi itu dan saya juga say yes gitu sama Albert. Kalau misalnya dia pelayanan, it's okay gitu karena di tahap itu juga saya lagi melakukan itu gitu. Oke. Menarik ya, jadi mereka berdua yang dibahas pelayanan semua. Hari ini pelayanan kemana, besok pelayanan kemana gitu ya. Dia sih yang lebih seringnya gitu. Oke, cuman thank you. Cukup menarik. Dan saya mau tambahkan lagi ya. Iya, silakan. Tiba-tiba keinget ya. Iya, jadi untuk memutuskan melangkah ke tahap selanjutnya sebenarnya yang saya pertimbangkan itu apakah ini masih dalam tahap karena mau menikah ya. Apakah nanti saya sanggup menerima kekurangan dia yang paling jelek? Itu yang saya pikirkan sih sebenarnya. Karena saya juga sering nonton podcast orang setelah menikah. Oke. Setelah menikah ditanya nih, kira-kira apa batas-batas yang lu bisa terima dari pasangan lu mau istri maupun suami yang sanggup ditoleran gitu kan. Nah ketika kita sebagai orang Katolik nikah no way out gitu, kita nggak bisa keluar dari masalah itu, mau pasangan lu kasar, mau pasangan lu sejelek-jeleknya, lu harus nerima pasangan lu. Nah, jadi ketika sebelum memutuskan ke jenjang pernikahan, saya merefleksikan, Albert seperti ini. Dia gila-gila pelayanan misalnya kan, bisa sampai jam 1, jam 2 kerjanya kan hanya untuk pelayanan. Apakah saya bisa menerima itu gitu? Nah, terus misalnya Albert orangnya agak fleksibel gitu, sedangkan saya tuh orangnya tertata. Nah, poin-poin seperti itu apakah saya bisa menerima nanti, karena setelah kita kan kadang kita berpikir pacaran itu mengubah orang gitu kan. Misalnya nanti setelah nikah dia jadi lebih baik. Tidak saudara-saudara, dia akan jauh lebih buruk. Tidak bisa diubah. Oke, jadi kalau pacaran tuh baru kelihatan ujung-ujungnya aja, setelah nikah. Tapi setelah nikah jauh lebih. Jauh lebih. Mau baik. Oke, ini ada beberapa follow up question yang aku mau bawa ke Koriko dan Cilia. Koriko dan Cilia kan, I think pertanyaannya mungkin beda kali ya. Koriko mungkin udah menikah 20 tahun lebih, tapi punya banyak pengalaman juga ngobrol dengan banyak pasangan yang pacaran kemudian menikah. Aku mungkin mau tanya kira-kira biasanya apa sih hal-hal yang suka terlewat dalam pacaran yang ternyata sangat krusial harus mereka diskusikan sebelum menikah. Kira-kira is there any experience? Tadi kalau mungkin Albert dan Fanny kan tadi bahasnya terkait dengan pelayanan dan lain sebagainya. Kira-kira insight yang didapatkan kalau Koriko banyak berhadapan ngobrol dengan pasangan yang baru menikah, yang sudah menikah? Oke, ya kemarin ini kami berdua kebetulan baru bawain retret buat Pak Sutri.
pasangan suami istri yang hadir itu dari range usia pernikahan 1-2 bulan yang paling baru dan yang paling lama itu 20 tahunan lah, 20 tahun lah kira-kira juga. Dan waktu kami diminta buat bawain, mereka ngomong situasi yang mereka sedang alami di komunitas ini gitu ya. Lalu mereka bilang setelah sekian tahun pernikahan, pasangannya itu nggak lagi terasa seperti suami atau istri, tapi seperti roommate. Cuma kayak roommate doang gitu. Artinya nggak ada lagi intimacy, nggak ada lagi emotional connection di antara mereka berdua karena mereka sangat sibuk dengan pekerjaan, anak-anak dan sebagainya. Sehingga mereka merasa connection yang mereka punya sebelum menikah itu hilang. Lalu setiap hari itu rasanya cuma seperti teknis saja, ada kerjaan, ada ini, ada itu gitu ya. Dan kemarin itu kami share betapa pentingnya bahwa waktu orang mau masuk ke dalam pernikahan itu, seringkali kita masuk ke dalam pernikahan itu dengan expectation, tetapi kita nggak masuk ke pernikahan dengan relationship plan. Oke. Kalau kita mau mulai bisnis, kita punya business plan. Kalau kita mau ngembangin produk, kita punya marketing plan. Kalau kita mau beli asuransi, kita pelajari plannya ke depan kayak gimana. Tapi dalam relationship, hampir selalu kita nggak menemukan orang masuk dalam pernikahan dengan relationship plan. Relationship plan itu misalnya apa habit yang mau dibangun bersama untuk memastikan bahwa hubungan itu tetap berjalan baik. Apa yang mau dilakukan supaya emotional safety tetap terjaga. Apa yang perlu dilakukan supaya dan sebagainya gitu. Kalau kami berdua itu misalnya seminggu sekali itu waktu awal juga sebetulnya kami nggak masuk dengan relationship plan. Ini juga belajar dari pengalaman gitu ya. Tapi kemudian di tengah-tengah kesibukan akhirnya kami memutuskan setiap Selasa malam itu jadi hari dating. Setiap Selasa malam itu nggak ada pelayanan. Mau ada pelayanan yang penting apapun kami berdua pasti bilang enggak. Kecuali Selasa malam hierarki gereja minta ketemu. Kami akan taat. Lalu kami akan ganti harinya ke hari lain. Tapi harus ada penggantinya di hari lain. Jadi Selasa malam itu yang bisa ngubah itu kalau dari hierarki mau ketemu. Tapi kalau pelayanan, apapun permintaan pelayanannya pasti kami tolak. Tapi itu adalah salah satu cara kami berdua mau mengatakan terhadap satu sama lain bahwa kamu lebih penting daripada pelayanan. Gitu. Nah itu contoh-contoh plan gitu loh. Nah seringkali kita lihat bahwa orang masuk ke dalam pernikahan itu tanpa relationship plan. Lalu misalnya ada hal-hal yang perlu dibangun juga sebelum masuk ke dalam pernikahan. Misalnya membiasakan, dalam hal ini saya biasanya ngomong ke cowok-cowok nih lebih penting. Karena cowok-cowok dipanggil buat jadi kepala keluarga. Untuk berani memulai difficult conversation. Memulai pembicaraan yang susah. Karena kalau dia gak berani memulai pembicaraan yang susah, dan dia mendem semuanya sendirian, di kantor, di kerjaan, dia ketemu sama cewek lain yang mungkin akan dengerin dia ngomong. Dan ini celah yang luar biasa buat dia akhirnya selingkuh. Gak pernah niat mau selingkuh, tetapi waktu di tempat lain dia ketemu ada cewek lain yang lebih mau dengerin dia akan ngerasa dia lebih comfortable cerita sama cewek lain daripada sama istrinya sendiri. And walaupun itu tidak berkembang menjadi sexual relationship atau sexual affair, itu sudah masuk dalam kategori emotional affair. Karena dia lebih comfortable cerita sama cewek lain daripada sama istrinya. Dia lebih comfortable nyeritain rahasia-rahasia tertentu atau cerita-cerita tertentu. Temen ceweknya dia lebih tahu tentang dia daripada istrinya di rumah misalnya. Karena dia lebih comfortable cerita sama cewek lain daripada sama istrinya sendiri. Oke. Nah artinya perlu dibangun sebuah komitmen sebelum menikah. Apa yang perlu dibangun, apa yang perlu dibiasakan supaya itu nggak terjadi setelah menikah. Nah ini contoh-contoh relationship plan yang perlu dibangun habit-habit tertentu sehingga waktu setelah menikah nanti tidak menjadi roommate setelah sekian tahun pernikahan. Itu beberapa contoh aja loh. Nambahin? Oke. Ya, thank you Koriko. Tadi menarik banget karena mungkin jarang dibahas juga kan terkait plan. Tapi agree bahwa itu hal-hal. Tadi poinnya adalah tetap membangun emotional intimacy, even though nanti sudah menikah beberapa lama juga. So sudah adakah relationship plan-nya? Sudah ya. Ya, salah satu yang pengen saya tambahin dari yang kata Koriko gitu ya. Kalau kita sebelum married itu kan kita perlu memilih saksi gitu ya. Memilih saksi itu saya ketika dari awal saya pacaran sama Fani, saya bilang bahwa saya mau saksinya anak DC.
gitu ya. Saya mau saksinya dari couple di DC gitu. Karena bagi saya couple di DC itu ada yang saya sukai bahwa mereka menghidupi TOB gitu. Mereka menghidupi TOB sehingga saksi ini kan peran pentingnya adalah ketika saya tidak klop dengan Fani misalnya itu mereka bisa datang dan bisa ngasih jalan tengah atau apa gitu supaya membuat komunikasi ini kembali lebih baik gitu. Sehingga kenapa saya memilih bahwa sangat penting bahwa bagi pasangan-pasangan saat ini pilih saksi itu bukan sekedar oh dia tante saya, oh dia teman saya gitu. Tapi bagaimana bahwa kehadiran saksi ini bisa membantu kita one day ketika kita sedang ada konflik gitu dengan pasangan gitu. Jadi saya juga sangat banyak belajar dari Koriko Macilia dan Vio dan Yuven gitu. Bagaimana membangun relasi yang baik di dalam marriage juga gitu. Thank you. Bro. Pertanyaan nih bro. Narasumber boleh punya toilet break nggak bro? Ini AC-nya ke gua terus ya. Gua pilih toilet nih bro. Boleh. Emang dingin sih kok. Oke. Ini tadi waktunya udah habis tapi boleh kita sekaligus Q&A dari Slido ya berarti ya. Dari Slido kali ya. Oke. Mungkin aku ke Cilia ya Ci ya. Tadi menarik tadi Fani ada cerita bahwa keburukan dan kebaikan orang itu pas pacaran nanti double sewaktu menikah juga kan. Ini kebetulan ada juga yang tanya di Slido dan lumayan banyak yang like juga. Pertanyaannya mungkin sampai batas mana kita understand bahwa ini adalah kelemahan dan kebaikan yang kita oke, sampai batas mana kita harus saying, oh ini nggak oke for us, then we need to stop rather than kita memaksakan ini. So ini ada pertanyaan seperti itu sih. Ini akan kembali kepada persiapan tadi waktu zaman pacaran. Tadi kita ngomong soal jomblo ya, jomblo yang happy dan sebagainya. Yang sering saya temukan, saya juga menemukan ke diri saya sendiri waktu masih jomblo adalah seringkali kita juga nggak tahu sebetulnya apa yang penting buat kita. Kita nggak tahu apa value kita nggak tahu apa yang kita suka, bahkan ada orang-orang tertentu yang seperti itu, makanan aja nggak tahu sukanya apa, ngikut aja temennya pesan apa, ya ikut 2 gitu, apa sama persis. Kita nggak tahu gitu, karena kita nggak spend time untuk mengenal diri kita lebih. Dan waktu kita nggak kenal diri kita lebih, kita bahkan nggak tahu apa yang menjadi prinsip buat kita, atau apa cuma nggak suka atau sebenarnya nggak prinsip. Akhirnya waktu kita dapat pasangan dan pasangan itu kita nggak suka sama kondisinya, kita juga nggak tahu apakah ini prinsip apa enggak. Akhirnya tadi cuma nge-flow doang. Ya udahlah emang orangnya begitu. Padahal sebetulnya dalam pernikahan nanti kita selalu kasih contoh, si Riko tuh sering kasih contoh. Dalam pernikahan ngangkat mic ini enteng kan? Bisa tahan. Sejam tahan lah kalau entengnya cuma segini. Cuman suruh megang begini sehari lumayan juga kan. So begini lebih dari 1 jam lama-lama udah gemeter juga lama-lama dan akhirnya ada satu titik kita gak kuat. Dan waktu kita tahu apa yang kita mau atau yang kita gak suka, apa yang prinsip yang kita gak suka pun ada 2. Ada yang prinsip, ada yang gak prinsip. Waktu kita tahu yang prinsip yang mana kita akan bisa lebih memutuskan gitu. Oh yang ini saya gak bisa toleran. Yang ini akan gak sesuai sama value saya. Masalahnya gak banyak orang yang mengerjakan PR itu waktu jomblo dan waktu membicarakan satu sama lain pada waktu berelasi, waktu pacaran. Nah kalau tadi akhirnya jawabannya gimana kita tahu ya pertama ya you have to know yourself dulu. That value, apa yang prinsip, apa yang gak prinsip, kira-kira gimana kalau itunya aja gak tahu gimana caranya kita tahu gitu maksudnya. Oke. So, ya semoga itu menjawab teman-teman, tapi I think poinnya adalah harus tahu teman-teman value-nya apa, prinsipnya apa. Jadi teman-teman juga bisa mengukurkan. Is it something that I can compromise? Or is it something that rather than compromising mending enggak gitu. So, thank you Cilia. Mungkin seperti biasa untuk teman-teman yang ada di offline, oh iya silakan. Untuk teman-teman yang di offline kita happy kalau ada yang mau diskusi atau ada yang mau tanya, mungkin 1-2 orang. Oh silakan ada mic-nya.
Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya Gregorius. Sebetulnya pertanyaan yang pengen saya ajukan tadi udah terkirim via Slido, tapi karena ada kesempatan offline jadi raise hand. Pertanyaannya adalah sesuai dengan yang saya tuliskan di Slido. Di sesi TOB sebelumnya yang bulan lalu itu kebetulan Cilia juga narsumnya dan beliau sempat menyebutkan bahwa kurang lebih bunyinya pernyataan beliau di sesi TOB sebelumnya adalah semasa pandemi 2020 yang lalu itu dia merasa bersyukur bahwa punya Koriko sebagai pasangan terbaiknya karena kebanyakan orang mendapatkan tekanan ekonomi di masa pandemi. Nah, pertanyaan saya adalah boleh tolong di spill sedikit lebih dalam bagaimana peran ekonomi di dalam kehidupan rumah tangga, baik itu yang usianya masih singkat atau pendek ataupun yang sudah berumur panjang. Pertanyaannya itu. Terima kasih. Oke. Oh ini ya, Salam sore di sesi TOB, bersyukur banget bisa dapat pasangan yang sekarang dapat tekanan ekonomi. So the question adalah di dalam hubungan ini mungkin mau di-emphasize scope-nya adalah pacaran dan ekonomi sewaktu pacaran gitu atau gimana? Oke. Albert mau menjawab atau Fanny? Oke. Mungkin kalau bisa dikaitkan dengan yang pacaran hari ini kalau misalnya bisa karena topiknya tetap masih pacaran. Oke, ya. Bagi saya sih ketika saya sebelum pacaran itu kan ya kita misalnya berpikir punya segalanya tuh belum tentu gitu ya. Nah, jadi ketika saya beranjak sama Fanny itu untuk maju ke depan tuh kita tadi sudah tahu bahwa value yang kita menjadi prinsip kita sebagai pasangan yang harus kita penuhi gitu. Salah satunya kalau misalnya kita bahas ekonomi itu bagi kami berdua anak itu harus disekolahkan yang mempunyai value yang sama dengan yang kami terapkan gitu. Sehingga ketika kita memilih sekolah itu kita sudah tahu bahwa anak ini akan sekolah di mana. Oke, itu ketika kita sudah tahu anak ini akan sekolah di mana, kita tentu punya tanggung jawab ekonomi terhadap itu. Tapi di dalam dalam pemenuhan ekonomi itu kita harus kalau saya dan Fanny itu kita berpikir yang mana menjadi kebutuhan, yang mana menjadi keinginan. Itu kita harus bisa pisahkan. Tapi yang paling ketika saya ngobrol banyak orang tuh duit itu adalah berkat dari Tuhan gitu ya. Sehingga saya yang paling penting bersama Fanny itu yang pertama itu bagaimana mindset kita untuk hidup kita dulu. Mindset bagi saya dan Fanny itu yang pertama itu adalah kita punya kehidupan untuk mengejar kekudusan. Sehingga ketika saya sudah fokusnya mengejar kekudusan, saya tidak terlalu worry dengan apakah anak saya nanti bisa sekolah di sana, apakah kami bakal punya rumah, apakah kami bakal punya mobil, segala macam gitu. Karena ketika kita pada level hanya mengejar sukses, kita akan mempunyai segala macam cara untuk menggapai itu. Kan? Tapi apakah kita ketika mau mencapai titik kesukses itu holy atau enggak ada yang tahu gitu. Tapi ketika mindset kita hidupnya kudus, kita akan coba berpikir, ya udah peran kita di dunia ini apa? Bekerja keras gitu. Peran kita di sini apa? Menjadi suami dan istri untuk memenuhi satu sama lain gitu. Ketika kita punya pemikiran seperti itu, di dalam segala apa yang sudah kita lakukan, kita percaya bahwa Tuhan akan memenuhinya gitu. Okay. Cukup kita punya belief sih gitu. Oke, I think that's a good point yang I believe itu udah didiskusikan juga sewaktu pacaran terkait tadi Albert sudah menyampaikan kebutuhan, keinginan dan juga bagaimana mereka berdua melihat kehidupan itu sebenarnya yang dikejar apa sih? Kalau tadi mereka mengejar kekudusan dan mungkin terkait dengan keuangan akan banyak sekali dikaitkan dengan itu. So itu dari Albert dan Fanny. Mungkin kalau dari Koriko ada tambahan kok terkait ini kebetulan Cilia yang ngomong. Bersyukur banget punya pasangan. Pertanyaannya dia mau explore yang maksudnya apa sih pas kemarin glow up. Cilia ada ngomong bersyukur banget sewaktu pandemi punya Koriko di saat mendapat tekanan ekonomi. No gitu. choice. Oh. Siapa lagi? Ya itu no choice satu pertama jawabannya.
Tapi konteksnya waktu itu memang kita tahu lah ya, waktu pandemi kemarin tuh kan juga semuanya nggak pasti ya. Belum lagi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dan sebagainya, belum ada pressure di kerjaan juga dengan berbagai macam, udah macam-macam lah. Tapi yang saya paling syukuri selain juga, gue sebenarnya juga lupa sih waktu itu gue ngomong konteksnya apa ya. Tapi intinya adalah waktu itu pertama memang dia puji Tuhan juga dengan hal itu, tadi no choice juga. Lalu yang kedua sebetulnya kalau saya lihat waktu saya pandemi, saya tuh paling bersyukur sih. 21 tahun menikah sama dia, yang tahun-tahun yang paling saya syukuri adalah tahun-tahun pas pandemi. Karena saya bisa tahan serumah sama dia 24 jam. Itu adalah sesuatu yang gak mudah loh. Itu sebabnya kalau teman-teman baca ya, saya nggak tahu di Pandemic Talks, di macam-macam tuh IG tuh ya, itu angka divorce tuh meningkat sekali pada saat pandemi. Ya tadi ada tekanan ekonomi dan sebagainya, puji Tuhannya memang saya diberkati dengan pekerjaan yang stabil, kami juga ada, maksudnya stabil lah semuanya. Tapi lewat itu pun juga kan ada relationship kan, yang harus dijaga kan. Nah itu juga saya sampai hari ini masih, karena tadi kan dia cerita kan, maksudnya saya juga pacaran beberapa kali sebelumnya gitu. Saya membayangkan kalau saya satu rumah dengan salah satu dari mereka, maksudnya mantan-mantan saya itu gitu. Saya membayangkan apakah saya bakal kuat gitu maksudnya. Jadi buat saya pandemi itu 2 tahun bersama-sama dalam rumah 24 jam gak ketemu siapa-siapa, maksudnya ya gak ketemu orang gitu kan maksudnya. Itu juga pengujian juga buat relasi kita gitu. Ya nggak perlu dicoba sih, amit-amit gitu. Cuman rasanya itu bagian dari relationship plan yang juga harus dipikirkan pada saat pacaran. Karena kalau kita juga nggak ada hal-hal dulu itu tidak pernah ada dalam omongan pacaran kita, entah kalau pandemi kita ngapain aja yang nggak ada tuh. Cuman sekarang mungkin boleh dimasukin dalam diskusi. Oke, kalau sampai kita terjebak di rumah selama 2 tahun gitu, atau kalau sampai saya orang terakhir di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu bisa jadi salah satu pembicaraan pada saat pacaran mungkin, supaya tahu gitu buat inilah. Cuman ya itu sih, saya nggak tahu dia menjawab pertanyaan apa enggak, agak ngalor ngidul sih sebetulnya. Ada mau follow up question? Ada follow up? Soalnya Alhamdulillah. Gue nambahin dikit. Gue ngambil angle yang sedikit beda, bahwa tadi ambil angle-nya Albert sedikit, bahwa yes tadi tentu isunya bahwa bersyukur karena kami udah banyak yang kami bicarakan sebelum married, sehingga ada banyak kesamaan values, sehingga melewati pandemi 24 jam bersama selama 2 tahun. Enggak tahu sih, kita 24 jam bareng 2 tahun gak keluar rumah sama-sama terus, kita gak pernah berantem rasanya sih. Selama itu kita enjoy aja, ngopi aja tiap hari, nonton, bercanda-bercanda. Nah tapi tadi isu soal tekanan ekonomi itu penting banget gitu, dan ini seringkali orang gak pahamin bahwa isu uang itu salah satu di top 5, kalau gak top 3 isu perceraian. Artinya ada banyak money talks yang perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menikah. Karena uang itu kaca pembesar karakter seseorang. Kalau orang itu karakternya A, kasih dia duit lebih banyak, A-nya itu makin gede dan makin kelihatan. Jadi uang itu katalis, uang itu memperlihatkan karakter seseorang dengan sangat kuat gitu. Maka penting banget buat kita untuk ada pembicaraan terkait isu-isu uang. Kemarin contoh di Retret Pak Sutri yang kami bawakan tuh kami share beberapa pertanyaan. Misalnya, do we see money the same way gitu selagi pacaran gitu. Karena yang satu biasanya orang tuh paling gampang ngebagi orang tuh dalam 2. Yang satu spender, yang satu saver. Kamu termasuk kategori spender atau saver? Gimana cara mencari jalan tengah yang bisa disepakati bersama misalnya. Itu jarang jadi pembicaraan dalam pacaran. Lalu misalnya, what does being rich means to us? Apa artinya kaya? Apa artinya? Yang satu bilang, gue tuh kalau udah bisa makan nyaman tiap hari, nasi goreng tek-tek lewat depan rumah juga gue rasanya udah kaya. Yang lain kalau belum keliling dunia dan bisa beli pulau rasanya belum kaya. Gitu. Nah ini sumber konflik ini yang kayak begini-begini ini. Maka ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibahas selagi sebelum menikah, karena
nanti udah menikah gitu ya, lebih banyak lagi dan hampir semua decision yang dibuat di dalam pernikahan itu menyangkut uang. Maka diskusi terkait uang itu luar biasa penting waktu lagi pacaran. Setuju sekali nih mereka berdua. Lucu. Alvan sudah siap uangnya? Pertanyaannya itu. Oke. Satu pertanyaan lagi masih bisa ya teman-teman. Oh ada banyak ternyata. Boleh silakan tadi sisi Terserah. yang belakang itu. Ya silakan. Oke, selamat sore. Selamat sore. Saya mau bertanya, kalau dari tadi kan membahas hubungan itu antar pasangan ya. Bagaimana dengan keluarga besar? Karena kita kan mau semodern apapun, kita kan hidup di lingkungan dan budaya timur, yang dimana gak cuma kita yang menikah, tapi keluarga juga menikah, istilahnya seperti itu. Nah gimana sih peran kita menjadi penghubung antara pasangan kita dengan keluarga? Begitu, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Yang senior mau duluan? Apa? Yang senior mau duluan? Ya kami ada course nanti boleh tanya sama Christian atau buku seksi holy antara lain kami juga bahas soal ini gitu. Jadi pertama-tama penting banget buat kita untuk ngelihat bagaimana relasi antara pasangan kita dan keluarganya. Dia juga ngelihat gimana relasi kita dengan keluarga kita gitu. Karena itu sebetulnya menjadi cermin bagaimana nanti dia akan bersikap di dalam keluarga kita kalau sudah menikah. Oke. Dan kita perlu lihat bagaimana dia handle konflik di keluarganya. Karena itu akan jadi cermin bagaimana dia akan handle konflik di keluarga kita. Oke. So itu penting banget untuk kita lihat bagaimana relationship dia sama keluarga besarnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu jadi bumper antara dia dan keluarga besar kita. Itu prinsip. Jangan sampai dia harus berurusan konflik dengan keluarga kita. Maka saya selalu jadi bumper antara keluarga besar saya dengan dia. Karena saya harus ngebelain dia, karena dia istri saya. Kalau saya ada di pihak keluarga besar saya, dari dia siapa yang belain? In the same way, dia perlu jadi bumper antara keluarganya dia, keluarga besarnya dia, dan saya. Dan ini penting. Karena kalau kita dengan demikian, kita menjaga relationship kita satu sama lain, dan kita nggak membuat pasangan kita jadi vulnerable sama keluarga besar kita. Maka ini penting untuk disepakati bersama juga di dalam relationship, terutama di dalam pacaran bagaimana ini mau disiasati. Kalau misalnya ada anggota keluarga besar atau keluarga inti dari pasangan pacar kita yang misalnya punya isu sama kita. Nah itu bagaimana mau menyikapinya itu perlu disepakati. Tapi prinsip dasarnya adalah saya perlu jadi bumper antara keluarga besar saya dengan dia. Dia perlu jadi bumper antara keluarga besar dia dengan saya. Dengan demikian kita menjaga bahwa relationship kita bisa tetap terjaga. Karena masing-masing tahu bahwa I stand for her dan dia stand for me. Gimana pun juga kalau nanti saya menikah sama dia, janji yang saya ucapkan di hadapan Tuhan adalah janji antara saya dengan dia, bukan dengan keluarga besar saya. Maka pasangan kita harus jadi prioritas. Bukan keluarga besar kita yang jadi prioritas. Oke, siap jadi bumper? Ada mau nambahin? Fani mau nambahin? Enggak sih, setuju. Karena kita setuju. juga menerapkan hal yang sama. Oke. Ya, mungkin kalau bumper tuh kita juga melakukan gitu ya. Itu menjadi poin penting gitu. Tapi yang saya pengen highlight itu sedikit gitu ya, menambahkan bahwa ketika kita sudah menjadi pasangan baik itu pacaran ataupun itu married, banyak yang bilang ketika kita ini yang saya jalanin gitu ya. Ketika kita menjadikan diri kita bumper di dalam keluarga kita, itu sering banget bilang, dulu papa mama nggak begini gitu ya, atau siapapun gitu ya. Sehingga hal itu bagi kita kalau misalnya kita tidak punya komunikasi yang baik dengan pasangan kita, itu akan menjadi isu juga, ya kan? Nah, jadi bagi saya bahwa kita ini ketika jalan pertama kali dari kesendirian kita dari single terus menjadi couple dan married, kita tuh punya keunikannya masing-masing gitu ya. Ketika kita berangkat dari keunikan kita masing-masing, kita juga saya ketemu Fani yang punya keunikan gitu. Sehingga itu yang perlu kita jaga, yang menjadi dasar kenapa kita married. Walaupun orang lain ngomong seperti apa, walaupun orang tua kita ngomong seperti apa, bukan kita tidak mau mendengarkan. Tapi kita punya prinsip yang kita jalani secara bersama. Sehingga ketika kita sudah tahu bahwa kita punya prinsip, menjadi bumper itu lebih mudah. Mantap. Thank you Albert. Oke, saya rasa karena waktu kita hanya punya
satu slot untuk the last question yang saya mau pakai sebagai kesimpulan aja ya. Koriko, Cilia, Ernest dan Fanny. Kok Ernest, Albert, kok Ernest. Oke. Ini ada pertanyaan seperti ini. Kok saya rasa ini mungkin dijawab singkat aja kali ya. Bagaimana sih langkah untuk memilih jodoh yang baik dan benar? Mungkin 1 million question-nya adalah finding the one, ataukah the one itu apakah ada atau enggak atau seperti apa? Finding the one, finding jodoh. Mungkin itu mau karena kita dating ini mungkin pertanyaan yang banyak disampaikan seperti ini, mungkin saya mau pakai ini sebagai pertanyaan penutup untuk kesimpulan juga. Gimana Koriko, Cilia atau Albert? Gimana bro jadi pertanyaannya? Pertanyaannya Are you the one? memilih jodoh yang baik dan benar menurut TOB. Atau finding the one. Atau is there any such thing as the one? Saya jawab sedikit berani ya, boleh ya? Boleh kok. Duer. Lagi memikirkan kalimat terbaik ini supaya tidak terlalu berani gitu. Ya. Konteksnya TOB ya. Yohanes Paulus kedua waktu mengajarkan teologi tubuh mengatakan memberikan referensi Efesus 5. Efesus 5 ayat 21 sampai 33 itu bicara tentang bagaimana kita harus hidup, kita dipanggil hidup sebagai suami dan istri. Dan jelas Efesus 5 sama Katolik. Karena Efesus 5 menggambarkan suami dan istri seperti Kristus dan mempelainya. Maka waktu kita pacaran, kita mempersiapkan diri bahwa satu hari nanti itu kita mau menjadi pasangan suami istri seperti Kristus dan mempelainya. Dan kalau kita mau pernikahan kita, relationship kita nanti itu sakramental seperti Kristus dan mempelainya, maka kita mencari pasangan yang sama-sama Katolik. Karena dengan demikian kita bisa bersama-sama menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi satu sama lain. Maka itu tentu bicara panjang dan lebar. Kalau mau menyimpulkan tadi kita bicara tentang punya purpose yang sama, ada prinsip-prinsip yang dikenali, lalu kemudian bersama-sama membangun relasi seperti yang digambarkan oleh Efesus 5 ayat 21 sampai 33, nanti bisa baca sendiri. On that note, maka PR terutama kita jadinya bukan finding the one, tapi becoming the one. Bayangkan kalau semua orang di dunia ini finding the one, tapi nggak ada satupun berusaha untuk becoming the one. Kita nggak akan ketemu kalau fokus kita nyari orang lain yang benar. Tetapi kalau fokus kita semua orang mau jadi orang yang benar, kalau yang cowok mau menjadi seperti Kristus, kalau yang cewek istri mau menjadi seperti jemaat Kristus, mempelai Kristus yang taat pada Kristus, maka PR kita pertama-tama bukan finding the one, tetapi becoming the one. Dan kalau semua orang fokus pada becoming the one, maka semua orang akan lebih mudah untuk finding the one. Maka bagi semua yang jomblo, PR saya selalu yang saya katakan, nasihat saya atau saran saya selalu, stop finding the one until you become the one. Terima cinta Tuhan sebanyak-banyaknya, jadi seperti Kristus. Maka kalau kita menjadikan Tuhan yang terutama, segala sesuatu akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Termasuk pasangan hidup yang benar di mata Tuhan. Amin. Kita kasih aplaus dong. Jadi quote yang sangat bagus untuk closing. Apakah ada mau tambahan lagi, Albert? Nambah sedikit aja gitu ya. Oke. Gue nambah sedikit bahwa ketika kita ngomongin konteks the one itu, kalau tadi kata Koriko kan becoming the one gitu ya. Ketika kita sudah menjadi becoming the one itu ada yang perlu kita pahami bahwa ketika kita sudah selesai dengan diri kita, artinya kita sudah siap membagikan diri kita untuk pasangan kita gitu ya. Ketika Yesus mengorbankan dirinya, kalau kita ingat di Ekaristi, diangkat, kan setelah itu hosti dibagikan. Setelah kita dipenuhi oleh cintanya, artinya kita sudah siap diri kita untuk dibagikan bagi pasangan kita. Walaupun dipecah-pecah, walaupun kita banyak menderita luka, when we know bahwa love is a sacrifice, kita akan siap terus dibagikan bagi pasangan kita. Itu sih. Oke,
Thank you Albert dan Fanny. Saya rasa itu menjadi closing. Oke, boleh teman-teman boleh kita applause buat dua narasumber kita, dua pasangan narasumber kita yang sudah mau berbagi. Thank you semuanya sekali lagi yang sudah mengisi Slido. Seperti yang kita janjikan ke waktu beberapa sesi yang lalu, kita juga akan membahas pertanyaan Slido di sesi yang lain melalui Instagram ya Koriko ya. Jadi tolong ditunggu saja. Dan follow terus account-account yang nanti kita akan tulis, Teologi Tubuh, domuskosi.id dan JP2 Youth. Untuk kita akan terus membahas dan mendiskusikan, dan semoga ini jadi pembahasan yang menarik dan selalu di-sharing ke sebanyak-banyaknya teman-teman dan keluarga teman-teman juga. So kita juga bisa menyebarkan insight-insight dari TOB dengan baik. Oke, saya rasa itu kesimpulannya teman-teman. Mungkin kita akan lanjutkan dengan beberapa announcement. So boleh dibuka slide-nya. Oke, ya ini TOB Talk yang series bulan depan teman-teman. Jadi tahun ini kita sudah ke sesi yang ketiga. Ada Man Up, ada Glow Up, ada hari ini tentang dating. Dan bulan depan di tanggal 26 Juli kita ada TOB Talk teman kok menikah. Memangnya bisa temenan sama pasangan dengan mystery speakers. Jadi ini memang misterius, memang rahasia, jadi surprise. Mystery speakers maksudnya belum tahu ya. Iya mungkin. Moderator doang. Mungkin. Misteri moderator juga ya. Nggak ada moderator di situ. Oke, jadi silahkan daftar teman-teman. Kita happy hari ini yang daftar cukup banyak juga, hampir 100 kalau di total offline dan online. So kita happy juga bisa menyebarkan event ini ke semakin banyak anak muda. So please forward this invitation juga ke semuanya. Dan silahkan teman-teman untuk mendaftar. Feel free to come buat yang di Jakarta. Kita ada sesi kita di Wisma Argo Manunggal, Jakarta. Oke, nextnya seperti biasa kita minta feedback teman-teman, bisa di scan QR di sini atau masuk ke URL yang sudah ada di layar teman-teman. Aku akan pause beberapa menit untuk waiting buat teman-teman answering the feedback, so that takutnya nanti kalau ngisi feedbacknya setelah ini udah lupa, udah malam mingguan, jadi so silahkan teman-teman, ada beberapa pertanyaan and we appreciate all of the feedbacks yang tentunya akan kita dengar dan helping us to grow. Oke. Lanjut ke kita mau announce terkait komunitas-komunitas kita. Sepertinya pertanyaannya masih sangat banyak. So surprise-nya adalah kita akan membuka lagi 1-2 pertanyaan khusus yang di offline. Tadi ada beberapa yang raising hand, silahkan sebagai sesi tambahan. Karena tadi kita juga understand kita mulainya agak sedikit telat juga. Silahkan Safa yang di depan. Oh iya, halo saya Felix dari BSD. Mau tanya dikit, itu kan tadi udah bahas ada tentang mengenai konflik segala macam gitu kan. Lebih mengenai konflik ketika dalam skup pacaran dan sudah menikah itu kita perlu sejauh apa sih untuk memaafkan gitu. Misalnya pasangannya sampai selingkuh gitu, kita perlu maafin dan maafinnya perlu sejauh apa dan next step yang kita bisa lakukan apa. Maksudnya kita maafin terus lanjut atau maafin terus ninggalin. Kurang lebih kayak gitu sih. Maafinnya perlu sejauh apa. Terima kasih. Oke. TOB kali dulu. Silahkan Koriko Cilia. Konteksnya lagi pacaran ya bro? Kalau udah menikah nggak ada exit, clear. Maka kita selalu ngomong pentingnya pacaran. Karena kalau lagi pacaran ada opsi untuk exit. Dia selingkuh, ya udah kita ngomong, kita tanya. Lalu setelah kita tanya alasannya apa. Lalu kita lihat dari jawabannya dia, prinsip atau nggak prinsip. Misalnya dia selingkuh karena memang ada hal-hal prinsip, ada perbedaan yang memang sama kita juga nggak bisa di-reconcile gitu loh. Karena memang ada perbedaan prinsip. Ya udah mungkin the best way to do it adalah memaafkan dan putus.
Memaafkan gak harus balik lagi dong jadi pasangan. Memaafkan bisa aja, oke gue maafin karena lu salah, kita lagi pasangan. Kita masih pacaran tapi lu selingkuh. Tetapi alasan lu ini valid dan alasan ini buat gue ternyata bisa menjadi dasar buat kita untuk putus. Karena memang ini terkait dengan prinsip. Atau mau tetap balik lagi karena ngerasa bahwa bisa diperbaiki dan bisa build better relationship misalnya. Bisa aja itu terjadi tergantung konteksnya, tergantung isunya, tergantung pribadinya dan sebagainya. Jadi bisa aja mau lanjut boleh, putus juga boleh, tergantung isunya apa. Tapi kalau udah married, ya there is no exit. Selingkuh, ya kita dipanggil untuk memaafkan 70 kali 7 kali setiap hari gitu loh. Maka ya disitulah kita menjadi seperti Kristus yang mengampuni jemaatnya berkali-kali. Yesus mengampuni kita berapa kali? Iya berkali-kali. Kalau gue biasanya suka ngomong gini, coba deh lo lihat dalam 10 tahun terakhir ada gak sih lo ngaku dosa di sakramen nyebutin dosa yang sama? Ada gak? Ada kan? Dan Tuhan ngampunin terus kan. Ya kita kan jadi suami dipanggil jadi seperti Kristus ke jemaatnya. Maka ya kita mengampuni berkali-kali sampai berapa kali? Ya sebanyak-banyaknya. Oke, bukan berarti gak ada perbaikan, tentu perlu didiskusikan supaya menjadi lebih baik dan sebagainya. Tetapi panggilan untuk mengampuni, memaafkan adalah panggilan seumur hidup dalam relasi suami istri gitu loh. Mau nambahin? Mungkin bukan dalam konteks itu, kalau tadi soal memaafkan mungkin ya sudah dijawab sama Riko. Cuma saya juga mau menggarisbawahi ya soal putus. Konteksnya pacaran ya, bukan married ya. Kalau married no exit, udah titik gitu kan. Cuma kalau pacaran itu sebabnya saya tadi bilang penting untuk tahu dulu kita tuh maunya apa. Karena sering sekali kita nggak tahu maunya apa, itu yang pertama. Tapi kalau misalnya sampai dalam perjalanannya kita udah tahu dan mulai merasa ini nggak work out, jangan takut buat putus. Putus bukan sesuatu yang jelek. Putus itu bukan prestasi yang buruk. Nggak kayak sesuatu yang memalukan. Saya bicara atas nama pengalaman. Karena banyak hal yang terjadi waktu pacaran itu adalah harusnya menjadi sesuatu yang nanti kita bisa bayangkan pada saat pernikahan, biarpun belum pasti. Tapi kalau kita udah tahu apa yang kita mau dan sebagainya, putus itu jangan-jangan menjadi satu tindakan cinta yang kita lakukan kepada diri kita sendiri dan kepada pasangan kita. Karena kalau enggak, nanti pada saat pernikahan, ya tadi saya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi karena udah no exit gitu sebetulnya. Ya, jadi ya saya bukan mau mengencourage buat semuanya putus, nggak cocok dikit putus, bukan begitu. Tapi waktu memang itu sudah dievaluasi dan dibicarakan dan dilihat dan jelas kita tahu apa yang kita mau, tapi itu nggak sesuai, ya jangan-jangan memang putus adalah sesuatu yang tindakan yang terbaik gitu untuk kita berdua gitu maksudnya. Itu sih. Agak off mungkin dari pertanyaan, cuman gue jadi keinget itu sih. Kalau berani putus sama yang toksik, dapetnya yang tokcer. Nyambung aja. Kan Fani dari tadi ngomongin toksik kan. Kalau berani putus sama yang toksik, Tuhan kasih yang tokcer. Tung tokcer, bukan toke. Oke. So, ya aku rasa tadi udah cukup penjelasan dari Koriko dan Cilia. Satu pertanyaan terakhir tapi sambil mengingatkan juga yang teman-teman offline dan online yang belum mengisi, kita baru ada 20 feedback yang kita terima. So please sambil diisi juga, sambil kita dengerin pertanyaan terakhir tadi dari Lucy. Silahkan. Tadi kan ada ngebahas soal insekuritas kita sebagai cewek. Otomatis kan salah satu penyebabnya itu kan mungkin ya namanya orang tua, lu anak cewek harus punya pasangan yang bla 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 kayak yang Fani bilang. Nah, gimana caranya kita sebagai cewek pada saat kita mempunyai relasi, bagaimana kita sebagai cewek bisa kayak meyakinkan orang tua kita kalau kita ini cocok nih, kita bisa berjuang bersama, kita bisa membangun relasi yang sama dari kita cewek. Nah terus kalau yang dari cowoknya itu gimana caranya membuktikan ke orang tua cewek kalau
uh, gua tuh cukup layak untuk menjadi pasangan anak lu gitu. Oke, pertanyaannya buat cowok dan cewek, silakan experience-nya Albert dan Fanny. Oke, karena kita sebagai orang tua juga gitu ya. Sebenarnya poin yang paling penting itu adalah orang tua tuh pengen anaknya aman gitu ya, secure. Bahwa siapapun nanti pasangannya itu sebenarnya dia tidak terlalu mempermasalahkan. Jadi kalau bagi saya sebagai seorang cowok ya be gentle gitu ya. Lo harus membuktikan bahwa kalau misalnya kita bilang bahwa tenang tante, tenang om, anaknya aman gitu. Bagaimana amannya gitu? Ya kan? Jadi perlu ditunjukkan sebagai cowok bahwa kan ketika orang tua itu terutama ayahnya ya atau bokapnya, dia tidak akan serta-merta melepaskan anaknya gitu. Dan itu juga yang ketika saya sama Fanny itu sedikit keras bokapnya gitu ya. Tapi dari saya sendiri saya harus meyakinkan bahwa tenang, bahwa Fanny ini akan saya take care gitu. Kalau saya sih gitu sih, harus jadi gentle untuk membuktikan. Oke. Fanny, dari sisi ceweknya? Kalau saya sendiri, orang tua saya sebenarnya tidak neko-neko ya. Oke. Yang penting ya seiman, itu tadi. Sesuku, mapan. Balik lagi itu. Cuman kalau itu dari sisi orang tua saya, tapi sekarang sebagai orang tua ya, yang harus saya lakukan adalah mungkin mendidik anak saya dari kecil. Nanti misalnya dia menentukan pasangan hidupnya. Jadi ketika nanti dia beranjak dewasa, apalagi anak saya 2 perempuan, kan banyak kekhawatiran gitu ya. Jadi ketika dia sudah siap untuk memilih pasangannya, mungkin kalau mereka terpanggil untuk menikah, saya akan percaya bahwa dia memang memilih jodoh yang tepat. Karena dari kecil sudah dipersiapkan gitu kan untuk memilih pasangan yang tepat. Kalau memang panggilannya untuk menikah, seperti itu. Interesting, jadi kamu pakai your point of view sebagai parents untuk bagaimana mempersiapkan anak-anakmu nanti ketika nanti berhadapan dengan tadi question itu. Ada yang mau ditambahkan? Koriko, Cilia? Saya mungkin mau menambahkan, kalau tadi kan Lusti kan nanya konteksnya kita sebagai orang yang ini ya. Buat saya kita gak akan bisa mampu meyakinkan orang tua kita. Buat orang tua kita pasti gak akan yang sempurna jadi pasangan anak kita. Dan itu wajar. Saya rasa kalau saya jadi orang tua ngebayangin gitu juga pasti saya akan bisa menemukan, saya pasti akan bisa spot ada aja kelemahannya gitu. Yang bisa saya cecer apalagi kalau saya gak suka sama tuh orang gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi enggak. Jadi menurut pendapat saya kita gak mungkin bisa meyakinkan orang tua kita. Mengubah perasaan mereka maksudnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah tadi mungkin kalau kita udah yakin sama pasangan kita ya, tadi salah satunya jadi bumper. Jadi bumper, tapi kemudian kita juga mesti ngomong sama pasangan kita. Waktu itu adalah pasangan kita belum jadi suami loh ya. Belum jadi suami, kalau udah jadi suami kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pokoknya intinya kita stand buat suami kita. Cuman kalau waktu itu belum jadi suami kita juga mesti harus masih melihat gitu. Karena jangan-jangan apa yang orang tua kita katakan mungkin ada benernya. Dan itu bagian dari kita juga melihat. Karena biar bagaimanapun mereka hidup jauh lebih lama dari kita biarpun belum tentu benar. Saya tahu gitu. Tapi pasti ada wisdom. Atau pasti ada Tuhan jangan-jangan yang mau bersuara melalui orang tua kita. Jadi memang ujung-ujungnya at the end of the day memang kita mengambil keputusan untuk hidup kita, tapi kasih ruang untuk mereka juga bersuara biarpun kita juga harus jadi bumper buat pasangan kita tuh latihan kita buat nanti kita jadi istri. Karena toh kalau emang dia jadi suami kita nanti kita akan seumur hidup jadi bumpernya dia gitu. Jadi kita harus tapi jangan tutup telinga juga, jangan tutup mata juga dengan apa yang mereka katakan. Karena siapa tahu mereka mau menyampaikan sesuatu yang kita karena perasaan nggak mampu melihat itu karena
karena ya tadi karena apalagi kalau 3 bulan pertama lagi jatuh cinta semuanya udah tai kucing rasa coklat tadi gitu ya, itu nggak bisa gitu. Tapi jangan-jangan orang tua kita atau teman baik kita atau siapapun yang saya percaya lebih mengenal kita daripada pasangan kita ini mampu melihat itu, biarpun belum tentu benar gitu. Jadi ya saya rasa itu sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Oke, kalau teh kucing rasa coklat itu coklatnya yang hazelnut apa yang karamel? Karamel gue rasa. Hazelnut agak keras soalnya. Almond. Karena urusannya orang tua ya, gue ngebayangin kalau gue jadi bokap, gue punya anak perempuan gitu ya. Terus ada cowok, gimana caranya gue bersedia kasih anak cewek gue ke dia gitu ya. A few things yang gue lihat, nomor satu dia mesti punya purpose. Ya, karena kalau gue punya anak perempuan, gue udah share beberapa kali sih. Kalau misalnya anak perempuan gue pergi sama cowok, pacaran, cowoknya udah pergi, gue bakal tanya sama anak perempuan gue, atau gue tanya sama cowoknya pas ketemu, hidup lo 20 tahun lagi dari sekarang lo mau bawa kemana? Kalau dia gak bisa jawab, abis itu gue ngomong sama anak perempuan gue, lu putusin aja deh dia. Hidupnya aja dia kagak tahu mau dibawa kemana. Lu bayangin, hidupnya aja dia kagak tahu mau dibawa kemana. Gimana gue bisa lepasin anak gue sama dia? Yang pertama, dia mesti tahu hidupnya mau dibawa kemana. Dia mesti punya purpose di dalam hidupnya. Buat gue, lo cowok, you have to have purpose in your life. You don't have purpose, lo mau bawa kemana hidup, lo mau ke laut. Okay? Because if you don't have a purpose, somebody else will define your purpose in life. Okay, so we need to take responsibility. Jadi cowok mesti punya purpose nomor satu. Nomor dua, gue mesti lihat bahwa dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas anak gue. Misalnya kalau dia datang ke rumah mau jemput, ajak anak gue pergi, dia mesti ketemu sama gue. Jangan cuma di pintu gerbang lah. Datanglah ketemu lah. Makanya jadi cowok-cowok jangan takut ketemu sama orang tuanya cewek yang kita lagi PDKT. Samperin, jangan nunduk-nunduk kepalanya, salamin tangannya, om apa kabar om, gimana bisnis. Takut amat sih ketemu sama dia, lo ngomong emeng sama dia kagak berani, lo mau ambil anaknya, bawa anaknya, gimana. Oke, lu bayangin kalau misalnya gue selalu kasih contoh ini nih, misalnya lu cowok ya, lu punya mobil di rumah, punya mobil Ferrari. Terus udah gitu ada temen lu datang, gue boleh pinjam gak Ferrari lu? Kasih gak? Belum tentu kan, gila Ferrari men mau diajak, gue pengen muter-muter aja di kompleks ini. Lu kasih gak? Belum tentu lagi, kita pengen tahu dulu yang minjem siapa nih. Bener gak? Bertanggung jawab gak? Scratch aja mahal soalnya. Nanti asuransi gue naik gara-gara mobil ini dan sebagainya gitu kan. Jadi kita pengen tahu, lah anak perempuan kita jauh lebih berharga daripada mobil Ferrari. Jadi gue mesti memastikan bahwa tuh cowok take care of anak gue. Nggak sembarangan aja gue kasih begitu aja. Oke, dia memprioritaskan anak gue. Yang ketiga dia mesti punya tanggung jawab lah. Kerja yang benar, jangan cuma ngemeng aja bisanya. Kerjaan cuma petantang-petenteng tapi kerjaan yang gak benar segala macam. So dia mesti punya purpose, dia prioritasin anak gue dan dia punya tanggung jawab untuk kerja di dalam hidupnya. Mau kerja keras, kaya gak harus. Karena orang kaya belum tentu bisa kerja keras. Bisa aja dia keluarganya konglomerat, punya harta 7 turunan, tapi jangan-jangan bapaknya keturunan ke-7. Habis. Yang ke-8, yang penting dia mesti bisa kerja keras. Kalau dia dia punya purpose di dalam Tuhan dan dia mau take responsibility, prioritasin anak gue dan dia tanggung jawab kerja yang benar ya. I think buat si cowok itu ya dia bisa proof ke calon mertuanya bahwa dia worthy buat dapetin anak perempuannya. Maka jadi anak perempuannya jangan kegampangan jadian sama dia. Gue selalu bilang ini buat cewek-cewek. Don't play hard to get, but be hard to get. Be hard to get. Biar tuh cowok ngebuktiin bahwa dia layak dapetin lo. Biar tuh cowok ngebuktiin bahwa cintanya bener. Jangan gampang mau jadi sama dia. Karena you will give your life for the rest of your life buat tuh cowok. Biarkan dia membuktikan bahwa dia layak dapetin lo. Kita berikan tepuk tangan buat pertanyaan terakhir. I think bagus banget juga. Koriko, Cilia. The answer adalah reflecting kalau kita jadi parent. Tadi Fanny juga cerita, Koriko juga cerita juga. Dan tadi Cilia juga ngasih satu tambahan yang sangat baik. Jangan-jangan itu dari parent juga reminding you of something juga. So harus balancing juga, lihatin itu. Tapi thank you sekali lagi buat semua pertanyaan yang masuk. Saya rasa itu pertanyaan terakhir yang kita bahas di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup, kita mau share sedikit pengumuman lagi, mungkin boleh next slide. Thank you juga yang sudah ngisi feedback, yang belum please kita tunggu feedbacknya. Oke, ini sekali lagi adalah buah kerjasama antara komunitas John Paul II Youth Foundation
Yang ini adalah the komunitas siapa komunitas JP2 Youth Foundation, kita bisa lihat di sini. Ini ketika kita ada mungkin misa atau perayaan di perayaan bersama yang teman-teman bisa lihat kegiatannya ada di boleh next. Teman-teman feel free untuk join dan ikut, participate, involve. Boleh next slide. Ya, semua kegiatannya yang sudah ada di dalam Instagram mereka. Silahkan di follow dan juga kita punya komunitas ini juga punya YouTube juga. Biasanya kita ada praise and worship dan juga ada beberapa recording dari Bible study atau event-event kita yang teman-teman bisa lihat semuanya ada di situ. Kemudian ini juga komunitas Domus Cordis. Tadi dua narasumber kita berasal dari komunitas Domus Cordis dengan tagline yang sangat bold, inspiring young people to change the world in Christ, di mana mereka bergerak menginspirasi orang muda untuk mengubah dunia dalam Kristus. Mungkin boleh next. Yes, sama Domus Cordis juga punya beberapa account sosial media yang teman-teman bisa follow. Hari ini kenapa kok? Followernya udah banyak ini. Ada domuscordis.id, Let's Inspire, Teologi Tubuh, Krismapedia. Silahkan di follow. Oke, kemudian ini juga ada invitation for donation teman-teman untuk mendukung karya Domus Cordis untuk orang muda dalam bentuk sosial, pendidikan dan pewartaan. Please untuk share your donation melalui QR code ini. Semua dompet digital atau account bank juga bisa. Kita appreciate for generosity teman-teman juga untuk mendukung semua kegiatan kami. Oke, mungkin nextnya. Udah ya? Oke, teman-teman, saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih buat kita semua yang di offline maupun di online. Terima kasih sudah setia untuk mengikuti acara dari awal sampai akhir. Kita akan tutup, tapi kita nanti juga akan foto bersama juga teman-teman. Sekali lagi terima kasih, semoga acara hari ini bisa memberikan perspektif baru dan memberikan bekal buat teman-teman yang sekarang sedang dalam pacaran atau masih dalam jomblo, sehingga bisa menjadi jomblo-jomblo bahagia. Dan yang pacaran yang ingin memutuskan ke jenjang selanjutnya, semoga bisa terinspirasi dan please share your good words juga buat semuanya juga. Sekali lagi thank you, kita ketemu di bulan depan dengan topik teman kok menikah. Saya rasa itu semuanya kita tutup dengan foto bersama di offline dan online. Thank you semuanya.